Sudah gelap. Kenapa kamu terlambat, Chief? Captain, Saya tidak mau mendengar alasanmu. Kalau kamu tidak bisa menangani pekerjaan ini, mengundurkan diri saja. Raja Ilahi. Kamu menyembunyikannya dengan sangat baik. Raja Ilahi, tolong, menikahi CEO kami. Nona Victoria, bukankah ini semua agak mendadak? Mungkin beri saya waktu. Biarkan saya memikirkannya. Panggil saya Victoria. Keamanan. Apa? Ibu saya di rumah sakit. Maaf, ini keadaan darurat. Saya harus pergi. Dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Dia mungkin tidak akan pernah bangun. Ibu, Karena dia tidak akan pernah bangun, dia tetap tidak akan bangun. Saya rasa perawatan tidak diperlukan lagi. Lebih baik hentikan perawatannya. Sylvia, apa maksudmu? Sayang. Jadi ini pacar lamamu si pecundang? Oh, apa yang terjadi di sini? Ada anggota keluarga yang sekarat? Mau saya telepon dan kirimkan karangan bunga duka? Saya akan membunuhmu. Kamu bajingan, pergi ke neraka. Lindungi Raja Ilahi. Kami memberi penghormatan kepada Raja Ilahi. Dia adalah Raja Ilahi. Raja Ilahi apa? Dia cuma pecundang. Kalau berani tidak menghormati Raja Ilahi lagi, kau mati. Pergi? Kau dikirim Victoria, kan? Pulang dan beritahu dia, saya tidak berminat dengan permainannya. Dia bukan Raja Ilahi. Tapi dia persis seperti Raja Ilahi. Raja Ilahi menguasai ilmu rahasia 9 naga. Auranya sudah lama mengalami transformasi naga. Lihat dia. Auranya lemah, jalan lurus saja tidak bisa. Tapi sudah ada kerusuhan di dalam kuil. Kalau mereka tahu kami belum menemukan Raja Ilahi, saya takut. Kau beritahu mereka Raja Ilahi sedang berada di perbatasan utara. Dia akan tiba di Seaport dalam 3 hari. Perjamuan Raja Ilahi akan berlangsung sesuai jadwal dalam 3 hari. Kau mau selamatkan ibumu atau tidak? Kau bisa menyelamatkannya. Tapi kau harus setuju satu syarat, dan saya bisa masukkan ibumu ke rumah sakit terbaik. Saya akan dapatkan dokter terbaik. Saya tidak bisa jamin dia akan bangun, tapi dia tidak akan terbaring di sini menunggu mati seperti ini. Saya setuju. Saya ingin kau berpura-pura menjadi Raja Ilahi. Raja Ilahi adalah penguasa tertinggi. Kalau dia benar-benar Raja Ilahi, kita mati. Jangan khawatir. Aku punya saudara jauh yang bekerja di kuil. Bagus. Raja Ilahi ada di perbatasan utara. Dia pasti tidak ada di Seaport. Jadi itu artinya mereka semua penipu. Tepat sekali. Pasti Aaron. Pecundang itu menyewa beberapa aktor. Ron itu. Tuan Julian, ayo kita kembali dan ungkap dia sekarang. Jangan buru-buru. Dalam 3 hari, Raja Ilahi akan menghampiri Seaport. Semua elit Seaport akan ada di sana. Ini salah satu tempat tinggal tersembunyi Raja Ilahi. Kamu akan tinggal di sini untuk mempelajari semua hal tentang Raja Ilahi. Waktunya latihan. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa bertahan lagi. Aku benar-benar selesai. Lagi, di perjamuan Raja Ilahi 3 hari lagi, semua elit dan Dewan Tinggi Kuil akan ada di sana. Kamu belum siap untuk menyamar sebagai Raja Ilahi yang asli. Aku tidak bisa. Aku benar-benar selesai. Ini adalah jurnal pribadi Raja Ilahi. Hafalkan semuanya. Sudah saya hafalkan. Bagaimana mungkin? Baru setengah hari. Sejak kecil, saya punya ingatan yang luar biasa. Apapun yang saya lihat, tak pernah saya lupakan. Elena, lihat saya. Bagaimana penampilan saya? Sial, mirip sekali. Dia memang punya bakat. Dia sudah hafal kisah hidup Raja Ilahi, dan sikap serta gerak-geriknya cukup mirip, tapi hanya dengan itu, untuk menipu para rubah tua di kuil, dan lolos begitu saja.
Jauh dari cukup. Tuanku, maksud Anda apa? Hei, sudah. Kamu terlalu lemah. Dan kamu sama sekali tidak disiplin. Dalam 3 hari, aku akan buat kamu kuasai teknik ilahi Raja Ilahi. Itu milik Raja Ilahi, langkah naga dan tangan gaib. Teknik rahasia Raja Ilahi. Bagaimana orang biasa seperti dia bisa mempelajarinya? Aku hampir bisa melihat bayangan Raja Ilahi dalam dirinya. Mulai sekarang, kamu tak akan bisa mengenai saya sekalipun. Meski dia belum kuasai 9 naga seni ilahi, dengan langkah naga dan tangan gaib, dia bisa tampil meyakinkan. Di perjamuan Raja Ilahi, aku akan bantu kamu melewatinya. Tapi, kamu harus janji satu hal. Apa itu? Begitu ibu saya bangun, berpura-puralah jadi pacar saya. Aku akan suruh Ruby temani kamu. Tidak, Kenapa? soalnya pantatmu besar. Kamu akan beri saya anak laki-laki. Lena di mana? Ku datang terlalu awal? Aaron. Ia ngapain di sini? Aaron, berani-beraninya kau muncul di perjamuan Raja Ilahi? Apa kau bodoh atau cuma tidak tahu diri? Apa? Belum kapok pelajaran terakhir kali? Kau. Masih aja sok jagoan? Ya? Kalau gitu, biar aku yang kasih pelajaran atas nama kuil. Siapa yang berani menyentuh pria Victoria? Aku tahu kau adalah Raja Ilahi. Tapi kau menyamar dan bekerja di perusahaanku, pasti ada alasannya. Ratu bisnis seapor, Victoria, CEO grup Victoria. Berani-beraninya kau melindungi seorang pecundang? Perjamuan Raja Ilahi akan segera dimulai. Ayo masuk, baik. Nona Victoria, lama tidak berjumpa. Kau masih tetap bersinar seperti biasa. Nona Victoria. Dan ini? Bisa menemani Nona Victoria. Pasti hubungan kalian cukup dekat. Saya Chandler, dari keluarga Chandler. Karena kau datang bersama Nona Victoria, pasti kau adalah keturunan keluarga terpandang. Bolehkah saya berkenalan? Penguasa kuil. Penguasa tertinggi. Raja Ilahi, Anda tiba lebih dulu dari kami, Raja Ilahi. Kami gagal menyambut Anda dengan layak. Mohon maafkan kami. Patriark Winston, Patriark Chandler. Tuan-tuan, jangan tertipu olehnya. Dia sama sekali bukan Raja Ilahi. Itu Tuan Julian. Kau bilang dia bukan Raja Ilahi. Benar. Ya, anak muda. Hanya karena kau berteman dengan Nona Victoria, bukan berarti kau bisa seenaknya bercanda seperti ini. Betul sekali. Kami semua hadir di pesta ini untuk bertemu Raja Ilahi secara langsung. Hei, kau, berhentilah bercanda. Jadi saat aku bilang aku adalah dia, kau tidak percaya. Tapi saat dia bilang aku bukan, kau percaya. Nona Victoria, apa yang terjadi? Temanmu ini, dia. Dia adalah Raja Ilahi, tentu saja. Aku bisa menjaminnya. Nona Victoria, mungkin kau belum tahu, tapi dia cuma seorang penipu. Dia tidak lain hanyalah pegawai rendahan yang bekerja di Seaport selama 3 tahun, dan bahkan tidak mampu beli rumah atau mobil. Sudah menyerah cari nafkah yang jujur, jadi sekarang kau coba menyamar sebagai Raja Ilahi dan hidup mengandalkan orang lain. Nona Victoria, sepertinya kau salah menilai perusahaanmu. Hari ini, Raja Ilahi yang sebenarnya akan tiba di Seaport. Suatu kehormatan bagi kota kami. Saya, Tuan Chandler, tidak akan membiarkan siapapun menghina martabat Raja Ilahi di sini. Saya juga tidak akan membiarkannya. Kami juga tidak akan. Demi menghormati Nona Victoria, dari manapun kau merangkak keluar, enyahlah. Mau pergi? Kurasa sudah terlambat. Jujur saja pada kalian semua, pamanku adalah Diakon White dari kuil ilahi. Pria ini berani menyamar sebagai Raja Ilahi. Dia harus diserahkan ke kuil untuk dihukum. Kau tidak akan pergi hari ini. Tuan Julian, saya tidak tahu kau punya koneksi seperti itu. Tuan Julian, mulai sekarang, keluarga kami harus bekerja sama lebih erat. Jangan khawatir, aku tidak akan kemana-mana. Pesta malam ini adalah untuk menghormatiku. Kalau aku pergi, bukankah singgasana ini akan kosong? Palsu ini berani duduk di atas takhta Raja Ilahi. Menghina Raja Ilahi berarti hukuman mati.
Berani sekali kau bahkan berpikir untuk mengambil tempat duduk Raja Ilahi. Aku usul kita seret keluar orang ini dan lempar ke hiu. Patriark Chandler benar sekali. Raja Ilahi akan segera tiba. Kita tidak bisa biarkan dia merusak pesta. Aku setuju dengan Patriark Chandler. Seret keluar orang ini dan beri makan ke hiu. Elena, kau harus cepat sampai sini. Tunggu, aku punya bukti. Dialah Raja Ilahi yang asli. Ini koran negara Valeria, hanya bisa diakses pejabat tinggi. Di sini, ada laporan tentang Raja Ilahi, dan foto dia bertemu dengan sang penguasa. Lihatlah. Aku bodoh yang tak bisa melihat kebenaran. Aku telah menghina Raja Ilahi. Aku menunggu hukumanmu, tuanku. Kami memberi hormat kepada Raja Ilahi. Ini tidak mungkin terjadi. Dia cuma pecundang yang menyia-nyiakan 3 tahun hidupku. Dia bahkan tak pernah membelikanku satu tas desainer pun. Si pecundang itu, bagaimana mungkin dia adalah penguasa kuil? Kekuatan terkuat di dunia? Sudah lama ku dengar Raja Ilahi ingin pensiun. 3 tahun ini di Seaport pasti untuk merasakan dunia manusia biasa. Aku cuma tak pernah membayangkan kalian semua akan memperlakukannya dengan tidak hormat seperti ini. Kalian berulang kali menghina Raja Ilahi. Apakah kalian mengaku bersalah, Aaron? Kita kan sudah bersama selama 3 tahun. Dalam hati, kamu masih punya perasaan padaku, kan? Sylvia, kamu dan aku tidak saling kenal. Raja Ilahi bilang dia tidak kenal kamu. Sekarang mundur. Kini Raja Ilahi sudah hadir. Ku yakin perjamuan Raja Ilahi hari ini bisa dimulai. Tunggu, Tuan Julian, Anda masih ada yang mau dikatakan? Patriark Julian, Patriark Chandler. Tidakkah Anda merasa seluruh situasi ini agak mencurigakan? Tuan Julian, Nona Victoria sudah menyajikan bukti yang membuktikan keaslian Raja Ilahi. Apa? Anda masih ragu? Lembaran internal Valeria ini palsu. Tuan Julian, apakah Anda sadar apa yang Anda katakan? Aku tahu persis apa yang kukatakan. Penipu di belakangmu itu, ibunya sakit parah, dia sangat butuh uang saat ini. Dan tepat saat ini, kamu mendapatkan lembaran internal Valeria ini. Tidakkah kamu merasa semua itu terlalu kebetulan? Tuan Julian, apakah Anda menyiratkan Bahwa lembaran internal Valeria ini dipalsukan oleh pecundang itu? Semua untuk memenangkan hati Nona Victoria dan menguasai kekayaannya yang besar? Tuan Julian, itu tuduhan tanpa dasar. 3 hari lalu, pecundang ini masih bekerja di perusahaan Nona Victoria. Nona Victoria pasti melihatnya di sana. Memangnya kenapa kalau iya? 3 hari lalu, Raja Ilahi tidak berada di Seaport. Dia berada di perbatasan utara. Apa? Diakon Kuil, Diakon Wyatt, sudah tiba. Saya bisa membuktikannya. Apa yang dikatakan Tuan Julian itu benar. Baru 3 hari yang lalu, saya mendapat pemberitahuan dari markas bahwa Raja Ilahi masih berada di perbatasan utara. Beliau seharusnya baru tiba di Seaport hari ini. Nah, selain itu, ketika Raja Ilahi bepergian, Elena, pengawal pribadinya, selalu berada di sisinya. Kamu di sini sendirian, dan kamu tiba di Seaport 3 hari yang lalu. Tidak mungkin kamu adalah Raja Ilahi. Kalau bukan bersama Nona Victoria, mungkin kamu bahkan tidak diizinkan masuk. Nah, jadi kamu benar-benar seorang penipu. Seharusnya aku tahu, Nona Victoria, dunia ini penuh tipu daya. Sudah kubilang dari dulu, dia cuma seorang pecundang. Diakon Wyatt, syukurlah Anda datang tepat waktu. Kami semua pasti tertipu oleh penipu ini. Sekarang kebenaran sudah jelas. Kami minta Diakon Wyatt untuk menjatuhkan hukuman. Diakon Wyatt, pria ini menyamar sebagai Raja Ilahi dan mengacaukan tatanan perjamuan Raja Ilahi. Ini adalah kejahatan serius. Dia harus dihukum berat. Dihukum berat. Jadi kalian semua yakin aku adalah penipu? Aaron, sudahlah. Masih berharap keajaiban, dia berada di bawah perlindunganku. Bahkan jika dia bersalah, akulah yang harus menanganinya. Nona Victoria, di saat seperti ini, apakah Anda masih mencoba melindungi penipu ini? Nona Victoria, bukan maksud saya tidak menghormati Anda, tapi masalah ini menyangkut reputasi Raja Ilahi dan kode kuil. Karena menyamar sebagai Raja Ilahi, hukumannya adalah mati. Penjaga, tangkap dia dan eksekusi segera. Berhenti. Maafkan keterlambatan saya mohon ampunan Anda, tuanku. Bagaimana mungkin dia adalah Raja Ilahi? Aku pernah lihat mereka berdua sebelumnya. Mereka cuma aktor yang dia sewa. Beraninya kau? Kau berani membantu pria ini memalsukan diri sebagai Raja Ilahi?
Kau tahu ini adalah kejahatan yang dihukum mati? Kejahatan yang dihukum mati? Kau, cuma seorang diakon kuil, pikir kau layak menghakimiku? Kurang ajar. Suruh seseorang dengan pangkat tetua untuk menemuiku. Kuil mengawasi 3 departemen, masing-masing punya 3 tetua. Para tetua hanya menerima perintah dari kepala dari 3 departemen itu. Kau pikir kau siapa? Berani meminta audiensi dengan seorang tetua? Kau pikir? Diakon Wyatt, Raja Ilahi bisa tiba kapan saja. Tolong, ambil tindakan dan usir sekelompok idiot ini. Betul, mereka cuma sekumpulan penipu. Ngapain banyak bicara dengan mereka? Pengawal. Seret mereka keluar dari sini. Beraninya kau? Kau tidak ingin tahu siapa aku? Dengarkan baik-baik, namaku adalah Elena. Elena? Beraninya kau menyapa Nyonya Elena dengan sikap tidak hormat seperti itu? Diakon Wyatt? Apakah Elena yang kau sebutkan sebelumnya? Pengawal pribadi Raja Ilahi itu. Benar. Dia adalah Nyonya Elena. kurang ajar. Raja Ilahi hadir di sini, berlutut dan minta ampun. Tuanku, orang-orang ini telah menghina atasan mereka dan harus dihukum sebagai peringatan. Tangani mereka sesuai kode kuil. Ya, Paman Wyatt, kalian semua sedang dibodohi oleh mereka. Dia bukan Raja Ilahi. Bahkan wanita ini, Elena, juga palsu. Ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. Saya tidak akan mengatakannya kalau tidak yakin 100%. Kalau tidak, saya tidak berani berkata sepatah kata pun. Berdiri saja. Di mana Raja Ilahi 3 hari yang lalu? Hah? 3 hari yang lalu, Raja Ilahi berada di perbatasan utara. 3 hari yang lalu, orang-orang ini ada di rumah sakit, menipu orang bersama Aaron. Sylvia bisa bersaksi untuk itu. Mereka adalah sekelompok penipu yang nekat dan lancang. Tidak banyak yang tahu tentang kuil atau pernah melihat Raja Ilahi dan Nyonya Elena. Itulah sebabnya mereka melakukan penipuan ini di perjamuan Raja Ilahi. Tujuan mereka adalah mencuri hadiah ucapan selamat yang dimaksudkan untuk Raja Ilahi. Idiboo. Keterlaluan. Mereka bahkan berani mengincar hadiah Raja Ilahi. Ini keterlaluan. Kau hampir saja menipu Diakon Wyatt. Menyuruh kami berlutut untuk apa? Diakon Wyatt harus membuat mereka membayar. Terpikir bahwa aku, Wyatt, telah melayani kuil selama 10 tahun, dan sekarang, hari ini, berani berdiri di hadapanku, dan menyamar sebagai Raja Ilahi. Jangan salahkan dirimu, Diakon Wyatt. Orang-orang ini terlalu licik, anak muda. Kau telah memberiku jasa besar hari ini. Begitu aku bereskan para penipu Raja Ilahi ini, dan menuntaskan mereka, aku akan membicarakan hal baik tentangmu di kuil. Setelah Diakon Wyatt membicarakan hal baik tentangmu, Tuan Julian, kau bisa gunakan itu untuk terhubung dengan kuil. Dengan dukungan kuil, masa depanmu tak terbatas. Tuan Julian, jika kau berlutut dan memohon ampun sekarang, aku mungkin membiarkanmu tetap hidup sengsara. banyak sekali orang bodoh. Orang yang sudah mati berjalan, mengapa aku harus membuang-buang napasku untukmu? Begitu kalian berdua dieksekusi, aku akan berurusan dengan ibumu. Aku akan kirim dia untuk bersatu kembali dengan keluargamu. Kau cukup berani. Tahukah kau bahwa pembangkangan adalah pelanggaran berat? Hari ini, aku, sebagai putra tertua keluarga Julian, menyerukan kepada semua orang untuk mengeluarkan perintah eksekusi. Kami meminta Diakon Wyatt dari kuil untuk menjalankan hukuman eksekusi penipu Raja Ilahi ini. Keluarga Winston mendukung usulan ini. Eksekusi penipu Raja Ilahi sekarang juga. Keluarga Chandler mendukung eksekusi penipu Raja Ilahi sekarang juga. Karena kalian semua sepaham, maka saya, Diakon Wyatt, akan meminjam pedang kuil untuk mengeksekusi pengkhianat ini. Diakon Wyatt, apa kau tahu ini apa? Token Amethyst? Diakon Wyatt, apa itu token Amethyst? Kuil membedakan anggotanya dengan token warna 7 tingkat. Di antaranya, token merah tua adalah peringkat rendah, dan token ametist adalah yang tertinggi, hanya orang kepercayaan terdekat Raja Ilahi, dan para tetua yang layak membawa token ametist. Tipuanmu persis seperti saat Aaron memalsukan lembaran internal Valeria untuk menipu Nona Victoria. Tuan Julian, maksudmu? Jadi token ini palsu? Orang-orang ini benar-benar siap. Pengetahuanmu sangat dangkal, statusmu sangat hina. Apa kau bahkan tahu apa yang diwakili token amethyst? Bagi yang berani menunjukkan ketidakhormatan pada token amethyst, Elena, beritahu mereka hukumannya. Mati. Masih mau main sandiwara? Kau memang cantik langka, aku akui itu.
Kalau saja kau menempel pada bangsawan, kau bisa hidup mewah seumur hidup, tapi malah, kau memilih mengikuti Aaron ke jurang kematian. Sayang sekali wajah cantikmu. Beraninya kau cari mati. Jangan kotori pedangmu. Diakon Wyatt, apa kau mengenal Chen Zijin? Chen Zijin. Dia salah satu dari 9 tetua kuil. Tetua Chen bukan hanya penguasa seaport, tapi dia juga tetua agung kamar dagang kuil. Kekuatannya sangat besar. Kalian si bodoh kecil tak berarti, berani-beraninya kalian menyebut namanya. Tetua Chen, penguasa seaport. Pantas saja Tetua Chen bisa menguasai Seaport di kedua sisi hukum tanpa tantangan selama bertahun-tahun. Menyamar sebagai Raja Ilahi adalah kejahatan berat. Sekarang kalian berani menyebut Tetua Chen? Tidakkah kalian tahu cara Tetua Chen? Kalau kalian menyinggungnya, anggap saja beruntung kalau bisa selamat. Bagi kalian, mungkin terlihat seperti Chen Zijin bisa berbuat semaunya di Seaport, dan namanya tidak boleh disebut sembarangan. Tapi di depan saya dan orang di belakang saya, dia bukan apa-apa. Hanya seekor semut. Beraninya kau menodai namanya. Memelihara anjing kampung sepertimu itulah yang benar-benar menodai namanya. Dan kau masih berani lancang? Tangkap mereka. Suruh Chen Zijin datang menghadapi pengadilan, atau dia akan diusir dari kuil. Kamu punya 3 menit untuk sampai ke perjamuan Raja Ilahi, atau akan diusir dari kuil untuk selamanya. Apa kamu tahu siapa Tetua Chen? Kamu pikir satu telepon darimu bisa membuatnya datang dalam 3 menit? Kamu sudah gila? Apa yang diketahui semut tentang kekuatan langit? Julian, kamu tahu kamu akan mati. Dengan Elena di sini, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Paman, kurasa mereka hanya mengulur-ulur waktu. Jika Raja Ilahi yang asli muncul di perjamuan hari ini, kitalah yang akan dalam masalah. Orang-orang ini berbuat jahat. Jangan biarkan mereka mengulur-ulur waktumu. Waktu hampir habis. Raja Ilahi yang sebenarnya akan segera tiba. Hal terpenting sekarang adalah menangani masalah yang ada. Hanya sekumpulan badut. Aaron, sebaiknya kamu tetap di neraka dan terus bermimpi menjadi Raja Ilahi. Kamu memukulku? Itu baru permulaan. Jika kamu tidak menghormatiku lagi, seluruh keluargamu akan dikubur bersamamu. Kamu dengan pasukan apa? Musnahkan keluargaku? Keluarga kecil seperti milikmu? Sepatah kata saja sudah cukup. Kamu. Paman, lakukan. Kamu diberi kesempatan. Kamu tidak mengambilnya. Sekarang aku akan menyelesaikanmu. Tangkap mereka. Semuanya berhenti. Selamat datang, Tuan Chen. Tuan Chen sudah datang. Saya rasa nasibmu akan lebih buruk. Oh, benar? Aaron, Tuan Chen sudah ada di sini. Dan kamu masih memonopoli tahta Raja Ilahi? Tidak mau turun? Masih mau menyamar sebagai Raja Ilahi? Bahkan mau menipu Tuan Chen? Tahta ini memang untuk saya. Kalau saya tidak duduk di sini, siapa lagi yang berani? Bangsat sombong. Berani-berani kamu mengotori tahta Raja Ilahi lagi. Kamu ingin mati. Turun dari tahta Raja Ilahi. Sekarang. Kamu sudah diambang kematian. Dan kamu masih banyak bicara? Apa yang terjadi di sini? Tuan Chen, para penipu ini menyamar sebagai Raja Ilahi. Mereka ingin menipu semua pejabat untuk mengambil hadiah ucapan selamat yang ditujukan untuk Raja Ilahi. Kami sudah membongkar mereka. Kami mohon Anda menghukum mereka dengan keras. Penipu? Sekelompok penipu. Itu juga kelalaian kami. Membiarkan bajingan seperti ini masuk ke tempat acara. Bajingan. Tuan Chen, apakah Anda menyalahkan kami atas tidak menangani ini dengan baik? Hal kecil seperti ini seharusnya tidak perlu mendapat perhatian langsung Anda, Tuan Chen. Karena Anda sudah di sini, Tuan Chen, kenapa Anda tidak mengambil kendali? Menangani bajingan seperti ini bisa diserahkan sepenuhnya kepada kami. Kamu siapa sih? Berani-berani bicara di perjamuan Raja Ilahi. Tuan Chen, saya adalah anak sulung keluarga Julian di Seaport. Julian, saya yang membongkar tipuan bajingan ini. Benar, Tuan Chen. Julian pantas mendapat semua pujian untuk ini. Pujian? Wyatt, kalian semua cukup berani menghina Raja Ilahi dan kalian mengharapkan imbalan. Nada suara Tetua Chen sudah jelas kalau dia tidak senang dengan kita. Lagi pula, dia baru saja menuduh kita menghina Raja Ilahi. Jangan-jangan, tidak mungkin. Pasti Tetua Chen itu yang salah paham. Tetua Chen, Anda mungkin tidak tahu, tapi para penipu ini bukan hanya berpura-pura menjadi Raja Ilahi, tapi mereka juga tidak menghormati Anda langsung di depan Anda. Sungguh keterlaluan. Ya, Tetua Chen.
Orang-orang ini berniat jahat. Anda harus menghukum mereka, dan buat hukuman yang berat, sekarang juga, sekarang juga. Hukum? Saya pikir kalianlah yang harus dihukum. Tetua Chen, Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu memberi perintah padaku. Tetua Chen, kami hanya mencoba untuk... Sejak kapan orang sepertimu boleh bicara atas nama kuil? Tapi kami... Tetua Chen, Perlu saya jelaskan lebih jelas lagi? Kalianlah yang akan dihukum. Tetua Chen, Aduh. Keluar. Tetua Chen benar-benar murka. Semua gara-gara orang bodoh ini merusak perjamuan Raja Ilahi dan membuat Tetua Chen marah seperti ini. Sekarang kita semua akan menanggung akibatnya. Luar biasa. Luar biasa. Ini semua salah para penipu terkutuk itu. Aaron, Tetua Chen sedang marah. Setelah kejadian hari ini, saya ingin lihat bagaimana kamu akan membereskan kekacauan ini. Chen Zijin. Tetua kuil. Chen Zijin. Saya memberi hormat kepada Raja Ilahi. Tetua Chen, kau benar-benar bersujud kepada penipu ini? tidak mungkin. Orang-orang ini, mereka pasti punya maksud tersembunyi. Mereka bahkan menipu Tetua Chen. tidak mungkin. Bawahanmu terlambat. Saya menunggu hukuman Anda, Raja Ilahi. Chen Zijin. Kau benar-benar hidup enak di Seaport, ya? Raja Ilahi, ini semua salah saya. Tolong Raja Ilahi, biarkan saya yang menangani ini. Saya akan memperbaikinya. Tetua Chen, kau adalah penguasa Seaport. Mengapa merendahkan diri kepada mereka? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman? Tetua Chen, kau pasti sedang berhalusinasi. Mereka pasti palsu. Chen Zijin, Katakan padanya siapa saya. Kau terus menghina Raja Ilahi. Kau, bagaimana seharusnya kau dihukum? Tetua Chen, Paman, Bawa dia pergi. Seperti yang diduga. Kekacauan yang dibuat seseorang harus dia bersihkan sendiri. Malam ini, siapapun yang tidak menghormati Raja Ilahi akan berurusan dengan saya. Sampai yang terakhir. Raja Ilahi, kamilah yang buta dan bodoh, yang berani menyinggung Anda. Kami mohon ampunan Anda. Kumohon, kasihanilah kami, Raja Ilahi. Orang-orang ini, haruskah aku memaafkan mereka? Ingat siapa dirimu? Bertindaklah seperti itu. Akulah Raja Ilahi, dan aku akan bertindak seperti itu. Patriark Winston, Patriark Chandler, bukankah kalian semua baru saja menuntut kepalaku? Tidak, itu kami. Kami ditipu oleh si bodoh itu. Kami mohon, Raja Ilahi, maafkan kebodohan kami. Kalian pikir bisa bilang kami ditipu? Dan semua masalah selesai? Seret mereka keluar. Raja Ilahi, tunggu, kumohon. Ini semua salah paham besar. Ini semua ulah Julian. Dialah yang menyesatkan kami. Ya, Julian, dia memanipulasi kami. bukan aku. Sedangkan urusanku dengan Julian dan Sylvia akan ku selesaikan sendiri nanti. Sedangkan kalian, karena ini semua cuma salah paham. Aku akan melupakan hal ini. Kalian bunuh diri saja. Raja Ilahi, kasihani kami. Kami tidak akan berani lagi. Raja Ilahi, habisi hidupmu. Itu adalah belas kasihan terbesar Raja Ilahi. Kamu harus berterima kasih padanya. Raja Ilahi, saya bersedia menyerahkan semua aset keluarga Zhou. Semua anggota keluarga Zhou akan melayani Temple selama generasi. Saya mohon, beri keluarga Zhou kami kesempatan untuk hidup. Raja Ilahi, keluarga Wu saya akan menyerahkan segalanya. Saya mohon, Raja Ilahi, tolong selamatkan hidup saya. Keluarga Wu dan Zhou adalah elit teratas Seaport. Siapa sangka untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, mereka akan menyerahkan semua kekayaan mereka. Apakah ini kekuatan Temple? Tuan Julian, jika Aaron benar-benar adalah Raja Ilahi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana saya tahu? Serahkan semua aset keluarga kamu dan layani Temple seumur hidup. Saya masih perlu mempertimbangkannya. Ragu-ragu bukan cara Raja Ilahi. Victor memberi penghormatan kepada Raja Ilahi. Dewa Perang Victor. Pangkat Dewa Perang Victor hanya di bawah Raja Ilahi. Jika dia campur tangan, dia pasti akan melindungi aset dan hidup keluarga Zhou dan Wu.
Dewa Perang Victor, saya tidak bersalah. Ada apa keluhanmu? Kumohon Dewa Perang Victor turun tangan. Tolong beritahu Raja Ilahi. Kumohon, maafkan keluarga Zo. Jadi maksudmu, Raja Ilahi. bahkan tidak memberi kalian jalan keluar? Kalau begitu, mati saja. Ampun, Dewa Perang, kumohon. Tetua Chen, kau benar-benar sudah tua. Urusan kecil untuk Raja Ilahi saja tidak bisa kau tangani? Perlu Raja Ilahi yang menanganinya sendiri? Sungguh tidak kompeten. Victor ini adalah kepala divisi perang. Dia elemen paling tidak stabil di kuil kita. Kalau dia tahu kita melakukan kesalahan, kita berdua tidak akan keluar hidup-hidup dari sini. Apa kepala divisi perang benar-benar sekuat itu? Bagaimana kalau dia mengejar aku? Kita berdua mati. Meski aku sudah tua, aku masih tahu bahwa perjamuan Raja Ilahi hari ini diadakan untuk menyambut kepulangan Raja Ilahi setelah 3 tahun yang merupakan momen bahagia. Kau membunuh orang di sini, di depan umum. Cukup tidak pantas, menurutmu? Tanpa pertumpahan darah. Bagaimana kita membuat keluarga terkemuka ini berperilaku? Victor, Raja Ilahi bahkan belum memberi perintah. Berani-beraninya kau main hakim sendiri. Kau akan menodai perjamuan ini dengan darah. Sebelum kau melakukan apapun, bukankah seharusnya kau minta izin Raja Ilahi dulu? Aku memang harus minta izin. Tapi Raja Ilahi harus ada di sini untuk itu. Victor, maksudmu apa? Kau penipu. Diam. Dewa Perang Victor adalah pejabat tinggi kuil. Dia tidak akan membuat klaim seperti itu tanpa bukti yang kuat. Jadi Aron itu palsu? Sudah kuduga, Aron itu hanyalah budak cinta sebelumnya. Bagaimana mungkin dia adalah Dewa Perang? Victor, beraninya kau tidak menghormati Raja Ilahi. Kau sadar konsekuensinya? Konsekuensi? Kau sebaiknya khawatir dengan nasibmu sendiri. Hentikan. Kau bukan tandinganku. Victor, walaupun kau adalah kepala divisi perang, 3 divisi dan 1 pengawal kuil, semua menghormati Raja Ilahi di atas segalanya. Siapapun yang tidak menghormati Raja Ilahi adalah musuh kita semua. Tetua Chen, saya keberatan dengan ucapanmu. Saya, Victor, berjuang naik dari divisi perang hingga mencapai posisi saya sekarang, semua berkat bimbingan Raja Ilahi. Bagaimana mungkin saya tidak menghormati Raja Ilahi? Hanya saja, pria yang berdiri di hadapanku ini adalah seorang penipu. Bagaimana aku bisa menghormatinya? Di perjamuan Raja Ilahi hari ini, mengapa begitu banyak orang meragukan Raja Ilahi? Mungkinkah dia benar-benar penipu? Victor, sudah 3 tahun Raja Ilahi tidak terlihat. Itu tidak memberimu hak untuk meragukannya. Tanpa secuil bukti pun, hanya berdasarkan itu saja, aku bisa meminta pengadilan bersama 3 divisi dan mendakwamu dengan kejahatan pengkhianatan tingkat tinggi. Selama 3 tahun ini, aku sudah mendengar semua gosipnya. Kabarnya, kepala divisi perang mengincar tahta kuil. Sekarang kau terang-terangan mempertanyakan siapa aku. Sepertinya kau mencoba mengambil alih. Takhta kuil milik yang terkuat. Apalagi Raja Ilahi sudah tiada. Bahkan jika dia ada di sini sekarang, aku akan mengatakan hal yang sama. Apa maksudmu Raja Ilahi sudah tiada? 3 tahun lalu, Raja Ilahi memulai perang para dewa di utara. Dia melawan dewa perang dari 18 negara sendirian. Kau ingat itu kan? Pertempuran itu legendaris. Semua orang tahu itu. Semua orang pernah mendengarnya. Tapi aku punya informasi yang kuat. Bahwa selama pertempuran itu, Raja Ilahi diracuni oleh racun teratai darah. Dia sudah lama tewas di medan perang. Apa? Raja Ilahi gugur dalam pertempuran. Kau berani mengklaim Raja Ilahi sudah mati? Itu pengkhianatan. Elena, jangan kira kau bisa menipuku dengan seorang penipu. Konyol. Bahkan saat mengoceh omong kosong, kau harus tahu batasmu. Bagaimana bisa kau mempertanyakan Raja Ilahi hanya berdasarkan intel yang mencurigakan? Itu benar-benar omong kosong. Omong kosong atau bukan, aku akan membuktikannya sendiri. Kekuatan Raja Ilahi tak tertandingi. Hari ini, aku, Victor, berani meminta pertandingan dengan Raja Ilahi. Apakah Raja Ilahi asli atau palsu? Akan terbukti dalam sebuah ujian. Beraninya kau berani menantang Raja Ilahi. Lena benar. Victor ini benar-benar sulit ditangani. Apa? Raja Ilahi tidak berani? Aku tidak ingin bertarung hari ini.
Jika Dewa Perang Victor ingin bertanding, setelah perjamuan Raja Ilahi hari ini selesai, kau boleh mencariku nanti. Mari kita urus dulu apa yang ada di depan kita. Sepertinya Raja Ilahi benar-benar takut. Beraninya kau, beraninya kau. Baiklah, kalau begitu, aku, Brad, akan berani-beraninya hanya untuk hari ini. Aku juga meminta bimbingan dari Raja Ilahi. Aku ingin tahu apakah Raja Ilahi bersedia? Raja Ilahi benar-benar tidak berani menanggapi. Mungkinkah benar seperti yang dikatakan Dewa Perang Victor, bahwa kau adalah Raja Ilahi palsu? Semuanya, kekuatan Raja Ilahi tiada tanding. Tapi sekarang dia bahkan tidak mau menerima tantangan Brad. Apakah karena dia merasa bersalah? Dulu, bajingan seperti ini, yang berani berteriak seperti itu, pasti sudah ditampar mati oleh Raja Ilahi. Tapi hari ini, Raja Ilahi bertindak sangat berbeda. Dia tetap diam. Mungkinkah dia benar-benar seorang penipu? Seperti yang dikatakan Victor. Setidaknya ada satu orang yang waras di sini. Dewa Perang Victor, saya, Julian, selalu mengatakan bahwa Raja Ilahi ini adalah seorang penipu. Hanya saja kata-kata saya kurang berpengaruh, jadi tidak ada yang percaya pada saya. Saya percaya padamu. Hari ini di perjamuan Raja Ilahi, kami semua datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada Raja Ilahi. Dan jika Raja Ilahi ini adalah seorang penipu, bukankah itu akan mematahkan hati keluarga-keluarga Seaport? Berani mengungkapkan pikiranmu. Kamu juga tidak buruk. Saya, Winston, dengan sukarela mewakili keluarga-keluarga Seaport untuk meminta agar Raja Ilahi menerima usulan Dewa Perang Victor dan membuktikan ketidakbersalahannya. Saya, Julian, juga menawarkan diri mewakili keluarga-keluarga Seaport untuk meminta agar Raja Ilahi membuktikan ketidakbersalahannya. Di perjamuan Raja Ilahi, kamu berulang kali menentang atasanmu. Jadi, apakah kamu benar-benar ingin mati? Mengapa Raja Ilahi belum bertindak? Dan mungkinkah dia benar-benar seorang penipu? Jika Raja Ilahi tidak berani menerima tantangan, maka dia adalah seorang penipu. Benar, jika dia tidak menerima tantangan maupun merespons, dia pasti seorang penipu. Karena dia adalah seorang penipu, saya, atas nama Quill, akan menangkap pengkhianat ini untuk memulihkan prestise Quill. Seni rahasia Raja Ilahi, langkah naga, dan tangan gaib. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang palsu sepertimu bisa tahu seni rahasia Raja Ilahi? Untungnya, saya sudah mempelajarinya lebih dulu. Langkah naga dan tangan gaib. Dengan seni rahasia Raja Ilahi ini, saya seharusnya bisa mengintimidasi orang-orang divisi perang ini. Sepertinya semua orang masih memiliki kesalahpahaman tentang Raja Ilahi. Victor, Raja Ilahi menggunakan seni rahasianya, langkah naga, dan tangan gaib. Apalagi yang bisa kamu katakan? Sepertinya ini benar-benar sebuah kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Victor, saya rasa kamu menyimpan niat memberontak. Apa kamu benar-benar berpikir hanya karena Raja Ilahi belum muncul selama 3 tahun, kamu bisa begitu saja menantang otoritasnya? Tuanku, selamatkan aku. Hari ini, saya akan memberimu hukuman kecil sebagai peringatan. Jika kamu berani bertindak sembrono lagi, kamu akan dihukum mati tanpa ampun. Saya dengan rendah hati mengikuti ajaran Raja Ilahi, dan terima kasih telah mengampuni nyawa saya. Tuanku, Raja Ilahi memang telah kembali. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Raja Ilahi sudah kembali? Itu tidak mungkin. Intelijen saya datang langsung dari ibu kota, dari pejabat tinggi itu. Tidak mungkin salah. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Apa? Elena menemukan seorang penipu, dan bahkan mengajarinya seni rahasia Raja Ilahi. Seni rahasia Raja Ilahi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dia hanya berlagak berani. Tidak apa-apa. Untungnya, saya masih menyimpan satu trik terakhir. Tunggu saja pertunjukannya. Drama hari ini sudah cukup. Sampaikan perintah saya. Semua yang berani menentang saya hari ini akan ditangani setelah pesta berakhir. Kami dengan patuh mematuhi perintah Raja Ilahi. Dari keluarga Jiang di Seaport, kami persembahkan 1 ginseng salju milenium, 1 zamrud kekaisaran, dan 1 hipermobil mewah. Sungguh layak untuk Ratu Victoria. Dia sangat dermawan. Nilai hadiah-hadiah ini pasti mencapai puluhan juta rupiah. Benar, kecuali ada kejutan,
Hadiah Ratu Victoria hari ini pasti akan mengalahkan semua yang lain. Raja Ilahi, semua tamu hari ini telah menyiapkan hadiah ucapan selamat. Tentu saja, saya, Victor, tidak boleh menjadi pengecualian. Persembahkan hadiahnya. Apa cahaya ini? Cahayanya begitu terang, aku bahkan tidak bisa membuka mata. Ini adalah pedang Raja Ilahi tak tertandingi. Benar, pedang Raja Ilahi tak tertandingi dibuat oleh ahli pembuat pedang terbesar dalam sejarah Valeria, Master Orion sendiri. Ini adalah pedang milik Raja Ilahi sendiri. Master Orion yang membuat Aegis, Cahaya, Claymore, Hantu, dan Penakluk. 5 pedang legendaris Master Orion. Tepat. Master Orion mengambil besi hitam berusia ribuan tahun dan meteorit dari langit untuk membuat pedang dewa tak tertandingi ini. Raja Ilahi adalah pemilik saat ini. Pedang ini. Pedang ini berada di atas Aegis, Cahaya, Claymore, Hantu, dan Penakluk. Sebagai pemimpin dari 5 pedang, setelah pedang ini dihunus, 5 ahli pedang lainnya pasti akan datang untuk memberi penghormatan. Dia mencoba menguji kamu dengan pedang Raja Ilahi. Lalu apa yang harus aku lakukan? Sebentar lagi. Saya, Victor, berani meminta hari ini agar ahli pedang menghunus pedangnya. Panggil ahli pedang lainnya untuk muncul dan buktikan identitasmu kepada dunia. Pedang Raja Ilahi benar-benar seajaib itu? Saat tuannya menghunusnya, pedang-pedang legendaris lainnya akan beresonansi? Benarkah? Pedang Raja Ilahi adalah pedang ilahi yang tak tertandingi. Saat tuannya menghunusnya, para ahli pedang lainnya dapat merasakannya. Jika orang lain yang menghunusnya, mereka akan mengalami dampak balik. Dan pasti mati. Dewa Perang Victor ini sedang mencoba menggunakan ini untuk memverifikasi apakah dia asli atau palsu. Sungguh licik. Victor, kau masih meragukan identitasku. Apa yang terjadi sebelumnya? Tidak akan kusimpan dendam. Tapi, jangan berani-beraninya. Kau keterlaluan. Raja Ilahi tidak berani menghunus pedang karena takut dampak baliknya. Raja Ilahi itu murah hati, memberikanmu kesempatan. Haruskah kau memancing amarahnya? Memberikan aku kesempatan? Semuanya, aku punya informasi yang dapat dipercaya. Bahwa Raja Ilahi sudah lama tewas di perbatasan utara, itulah sebabnya pedang Raja Ilahi hilang. Tapi, bukankah Raja Ilahi sudah menunjukkan langkah naga dan pukulan gaib? Bukankah itu cukup untuk membuktikan dia adalah Raja Ilahi yang asli? Tentu saja itu tidak membuktikan apa-apa. Seni rahasia Raja Ilahi bukanlah sesuatu yang hanya bisa dikuasai oleh Raja Ilahi. Ambil contoh, pukulan gaib. Victor, bagaimana kau tahu pukulan gaib? Aku sudah sering melihat Raja Ilahi menggunakan Mystic Hand. Aku mencoba menirunya dengan teknik pernapasan Raja Ilahi sendiri. Setelah berlatih berhari-hari, aku benar-benar berhasil. Dewa Perang Victor ini tidak pernah mendapat petunjuk dari Raja Ilahi atau manual rahasia, tapi dia masih bisa mempelajari teknik rahasia ini. Tepat sekali. Jika ada pengkhianat di kuil yang membocorkan metodenya ke orang lain dan mereka berusaha keras, mereka pasti bisa menguasai seni rahasia Raja Ilahi. Apa maksudmu? Menguasai seni rahasia Raja Ilahi tidak membuatmu menjadi Raja Ilahi. Hanya dengan menarik pedang Raja Ilahi dan memanggil master pedang lainnya, identitas aslimu bisa dibuktikan. Kalau begitu, kita tetap harus meminta Raja Ilahi untuk menarik pedang dan membuktikan siapa dirinya. Kamu tahu kan, begitu pedang Raja Ilahi ditarik, pasti akan ada pertumpahan darah. Kamu yakin ingin aku menariknya? Victor, kamu sudah berhasil membantuku mengambil kembali pedang itu. Setelah pesta, aku akan memastikan kamu mendapat hadiah. Elena, bawa pedang itu kembali padaku. Ya, tuanku. Semuanya, ambil contoh seseorang seperti Elena, seorang ahli bela diri tingkat Grandmaster. Sekadar mencoba menarik pedangnya saja, bisa menyebabkan dampak balik, membuat mereka batuk darah. Itulah kekuatan sejati, pedang Raja Ilahi. Oh, begitu? Apa yang dikatakan Dewa Perang Victor itu benar? Pedang Raja Ilahi benar-benar memiliki roh? Kalau bukan tuannya yang sejati dan mencoba menariknya, pasti celaka. Jadi itu sebabnya sang Raja Ilahi enggan menarik pedangnya? Dia takut ketahuan. Kalau kau menghina sang Raja Ilahi lagi, akan kusobek mulutmu. Tuan Julian, dia mengancamku. Baiklah, sayang, jangan khawatir. Begitu Dewa Perang Victor membongkar rencana mereka,
Mereka akan jadi tikus yang diburu semua orang. Lalu, akan kubuat mereka membayar 10 kali lipat. Raja Ilahi, terlalu banyak keraguan hari ini. Untuk membuktikan kesucian Sang Raja Ilahi, dengan rendah hati saya meminta Anda menarik pedang. Panggil 5 master pedang untuk memamerkan kekuatan ilahi Anda, supaya tidak ada yang berani bicara sembarangan. Raja Ilahi, bahkan Tetua Chen sudah berbicara. Mengapa Anda masih ragu-ragu? Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Saat pedang Raja Ilahi ditarik, pasti ada pertumpahan darah. Apakah kalian ingin aku membantai semua orang di perjamuan Raja Ilahi? Baiklah. Jika Sang Raja Ilahi setuju untuk menarik pedang, aku, Brad, rela menawarkan diri sebagai pengorbanan darah untuk pedang. Raja Ilahi sudah berbicara. Pedang Raja Ilahi harus mengeluarkan darah saat dikeluarkan. Dia tidak ingin pesta besar hari ini berubah menjadi pembantaian tanpa perasaan. Tolong, hentikan mendesaknya. Kamu pikir saya mendesaknya? Bahkan jika mereka bersedia menjadi pengorbanan darah untuk pedang, apakah itu berarti hidup mereka tidak penting? Hidup mereka itu bukan hidup sama sekali. Jadi, kamu masih merasa kamu benar. Lepaskan saya. CEO Grup Qiang benar-benar memukau kamu. Tapi kamu tidak benar-benar berpikir bahwa status dan prestise kamu memberi kamu hak untuk memerintah saya? Kenapa kamu tidak menemani saya malam ini? Aku akan tunjukkan jarak antara manusia biasa dan dewa perang. Lepaskan. Lepaskan dia, Victor. Sebagai kepala divisi perang kuil, kau seharusnya menjunjung tinggi hukum kuil. Yang kau lakukan sekarang sangat mengecewakanku. Kau pikir, ku peduli dengan pendapatmu? Beraninya kau. Hari ini, aku akan berani sebanyak yang aku mau. Mari kita lihat, siapa yang bisa menghentikanku. Raja Ilahi, meskipun Victor adalah dewa perang, dia telah bertindak semakin tidak terkendali. Aku mohon Raja Ilahi untuk memberinya pelajaran sendiri, untuk memulihkan disiplin kuil. Aku hanya khawatir si penipu di sini tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi dewa perang Victor. Brad, apa maksudmu? Tidakkah kau lihat, Tetua Chen? Dia hanyalah seorang penipu yang mempelajari beberapa seni rahasia Raja Ilahi. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi dewa perang Victor. Brad, apa kau tidak takut Raja Ilahi akan menjadikanmu pengorbanan darah untuk pedang? Jika aku mati oleh pedang Raja Ilahi, aku akan menganggapnya sebagai suatu kehormatan. Aku hanya bertanya-tanya apakah Raja Ilahi berani menghunus pedang dan memanggil para master pedang. Berani kau menggigitku, dasar jalang? Pedang Raja Ilahi telah keluar. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh dampak baliknya. Apa yang sedang terjadi? Nyonya Elena terkena dampak balik hanya karena menariknya. Tapi dia benar-benar berhasil menarik pedang Raja Ilahi. Dia benar-benar menarik pedang Raja Ilahi. Aku tidak terkena dampak balik. Siapa tadi yang minta tumbal darah? Victor, sudah kukatakan, pedang Raja Ilahi harus mencicipi darah begitu tertunduk. Sekarang pedangnya sudah keluar. Jadi, bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini? Tunggu dulu. Meski menarik pedang tidak memengaruhimu, tapi tetap bereaksi dengan 5 pedang legendaris lainnya. Lalu di mana 5 master pedang lainnya? Mereka tersebar di seluruh dunia. Tidak ada yang tahu di mana mereka sekarang. Mungkin mereka sedang sibuk dengan hal lain. Apakah ini benar-benar cuma alasan lagi untuk mempertanyakan identitas Raja Ilahi? Begitu pedang Raja Ilahi ditarik, panggilannya akan bergema kemana-mana. Mereka akan datang saat dipanggil. Dewa Perang Victor, benar sekali. Bahkan, jika setiap master pedang ada di Seaport, mereka butuh waktu untuk sampai ke sini. Tetua Chen benar sekali. Master pedang jarang menampakkan diri.
Bahkan jika mereka merasakan panggilanku dengan pedang Raja Ilahi, mereka tetap butuh waktu untuk datang ke sini. Kau punya setengah jam. Cukup? Setuju. 4. Cari orang untuk menyamar sebagai master pedang. Mulai saat ini, tidak ada yang boleh meninggalkan aula ini. Siapapun yang melanggar. Mati. Tuanku, ini keterlaluan dari Victor. Victor adalah kepala divisi perang. Tidak hanya sangat kuat, tapi dia juga memimpin 100.000 jenderal. Dia tidak boleh diremehkan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Kita tunggu dan lihat. Jika Raja Ilahi ada di sini, masalah-masalah ini akan terselesaikan dengan cepat. Pedang Raja Ilahi telah dihunus, tapi tidak ada master pedang lain yang muncul, itu artinya ada yang tidak beres. Dia cuma pecundang. Apa dia benar-benar pikir, dengan duduk di tahta Raja Ilahi, dia bisa berubah dari anjing liar menjadi naga sejati? Waktunya habis. Maaf, tapi aku masih tidak melihat ada master pedang yang dipanggil. Itu artinya hanya satu hal. Kau adalah penipu. Tuanku, divisi perang telah mengepung kuil. Victor, kau memobilisasi pasukan divisi perang tanpa izin, mengelilingi perjamuan Raja Ilahi. Kau mau apa? Untuk menyingkirkan penipu sepertimu. Sebagai kepala divisi perang, tugasku adalah menangkap Raja Ilahi palsu atas nama kuil. Anak buah, bawa mereka ke tahanan. Dewa Perang Victor sudah memerintahkan anak buahnya untuk mengepung tempat ini. Mari kita lihat bagaimana Eren ini mempertahankan sandiwaranya. Badut akan tetap menjadi badut. Di hadapan kekuatan mutlak, kau tak punya peluang. Penipu ini telah menyia-nyiakan waktu semua orang. Dia pantas dieksekusi di tempat. Victor, apa? Kau mencoba melakukan kudeta. Victor, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Tuan Chen, Anda sudah tua. Beberapa hal lebih baik tidak diperhatikan. Anak buah. Antarkan Tuan Chen ke kamarnya. Victor, untuk tindakanmu hari ini, kau akan menghadapi pengadilan bersama 3 divisi kuil. Victor, 3 divisi kuil. Selama aku di sini, lihat siapa yang berani menyentuh Raja Ilahi. Kami memohon kepada Dewa Perang Victor untuk menangkap Raja Ilahi palsu. Kami meminta Dewa Perang Victor untuk memberi perintah. Tangkap si penipu. Sepertinya bukan hanya aku yang berpikir begitu. Seluruh ruang perjamuan meragukan keabsahanmu. Baiklah kalau begitu. Aku akan menangkap para pengkhianat atas nama kuil. Anak buah, bawa mereka ke tahanan. Semut, berani sekali kalian menentang otoritas ilahi. Bunuh mereka semua. Saya Mo Tianji, Master Cahaya. Cububai, Master Hantu. Gideon, Master Penakluk. Hormat kepada Raja Ilahi. Para master, mereka benar-benar ada di sini. Bajingan itu, Victor. Ayo kita lihat bagaimana kau menjelaskan diri. Sempurna. Aaron benar-benar memanggil para master. Ini adalah master legendaris zaman ini. Aaron, si tak berguna itu, benar-benar memanggil para master dengan pedang Raja Ilahi. Tapi bukankah Aaron seharusnya seorang penipu? Bagaimana mungkin? Jika mereka yang asli, maka yang baru saja kukatakan adalah pengkhianatan tingkat tinggi. Kau yang memanggil mereka? Tidak. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi kedatangan para master sudah cukup untuk menyelamatkan kita. Tuanku, mungkinkah informasi tuanku salah? Dia benar-benar adalah Raja Ilahi? Tuanku, Informasiku datang langsung dari kontak kita di ibu kota. Tidak mungkin salah. Pasti ada yang tidak beres di sini. Victor, para master telah tiba. Apa yang mau kau katakan sekarang? Tunggu dulu. Seharusnya ada 5 master. Tapi di sini hanya ada 3. Mengerti. Katakan, Aku yakin, kemunculan 3 jago pedang ini pasti ulah Chen Tua. Chen Tua, Dia baru saja diusir, lalu jago pedang ini muncul. Kau anggap itu kebetulan? Aku yakin, Chen Tua yang ada di balik ini membantu Raja Ilahi palsu. Pantasan jumlahnya tidak sesuai. Dia pasti buru-buru cari orang di menit terakhir. Waktunya tidak cukup, jadi dia hanya menemukan 3 orang yang tahu sedikit tentang pedang. Victor, Tuan Julian ada benarnya. Memang, mereka jago main pedang, tapi itu tidak membuat mereka jago pedang sejati. Selain itu, Chen Zijin selalu patuh pada Elena. Begitu dia pergi, ketiganya muncul, seberapa besar kemungkinannya? Apakah mereka benar-benar jago pedang? Tidak tahu. Jago pedang itu misterius. Raja Ilahi hanya memanggil mereka selama perang para dewa di perbatasan utara.
Aku sendiri belum pernah melihat mereka. Jadi kau tidak menyewa mereka? Aku mulai berpikir itu kau. Chen Zijin, kau pengkhianat. Berani-beraninya kau bekerja sama dengan mereka. Jangan buru-buru. Kita punya banyak waktu untuk bermain-main dengan orang tua bangka itu. Saat ini, prioritas utama adalah mengendalikan mereka dulu. Kami dipanggil oleh pedang Raja Ilahi untuk melindungi Raja Ilahi. Jika kalian menunjukkan sikap tidak hormat kepada Raja Ilahi, harus lewati kami dulu. Berani-beraninya kalian menghalangi jalan saya? Kalian cari mati? Bocah, berani sekali kau. Berani-beraninya tidak menghormati Master Pedang. Ada 5 Master Pedang sejati. Tapi kalian cuma bertiga, hanya kalian? 3 tahun lalu, kami mengikuti Raja Ilahi bertempur di perbatasan utara melawan Dewa Perang dari 18 negara. Perang itu sangat kejam. 2 Master Pedang, Aegis dan Claymore, sudah lama gugur. Raja Ilahi memimpin 5 master pedang melawan negara musuh, berjuang mati-matian untuk Valeria, itulah sebabnya kita sekarang memiliki kedamaian dan kemakmuran. Kalian tidak tahu terima kasih, malah mempertanyakannya. Sungguh menyedihkan. Jika kalian menunjukkan sikap tidak hormat kepada Raja Ilahi, kami tidak akan tinggal diam. Para aktor yang ditemukan Tetua Chen cukup berdedikasi. Sebaiknya kamu mulai berpikir tentang apa yang akan kamu lakukan setelah mereka terbongkar dan bagaimana kamu akan melarikan diri. Jika nanti keadaan memburuk, aku yang jaga belakang, kamu lari. Sudah merencanakan pelarian kita ya? Jadi mereka benar-benar palsu. Tidakkah kamu tahu dalam hatimu apakah mereka asli atau palsu? Apa kamu benar-benar berpikir tanpa restu kuil Raja Ilahi, siapapun bisa menarik pedang dan memanggil Master Pedang? Tangkap mereka. Siapapun yang berani melawan, dan dibunuh di tempat. Langkah satu lagi, dan kamu mati. Mati. Aura pedangnya luar biasa. Kekuatan ilahi begitu megah. Kamu memang Master Pedang. Masih delusi? Mereka memang. Jadi itu sebabnya Aaron. Langkah naga pengembara, tangan misterius, ini adalah seni rahasia Raja Ilahi. Dia bahkan bisa menarik pedang Raja Ilahi tanpa mengalami dampak balik. Dia bahkan memanggil Master Pedang. Itu bukan kebetulan. Itu karena dia adalah Raja Ilahi. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Aku sudah tamat. Aku menghina Raja Ilahi. Sekarang aku seperti sudah mati. Aku tidak pernah berpikir. Perusahaan saya memiliki naga sejati yang bersembunyi selama 3 tahun. Apakah mereka serius? Aku bahkan mulai meragukan diri sendiri. Tidak mungkin. 3 tahun lalu, Raja Ilahi diracuni oleh racun teratai darah. Dia tidak mungkin masih hidup. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin nyata. Siapa yang kamu pikir Raja Ilahi itu? Berani kamu berdiri di sini dan menghakiminya dengan pandanganmu yang sempit? Bahkan jika dia adalah Raja Ilahi yang sejati, racun teratai darah tidak mungkin bisa disembuhkan dengan mudah. Hari ini, aku akan melihat sendiri. Dalam seseorang yang selamat dari racun teratai darah, berapa banyak kekuatan yang masih tersisa. Itu Aegis 9 Naga. Itu Aegis 9 Naga. Itu Aegis 9 Naga. Kekuatan Raja Ilahi benar-benar mengagumkan. Kami sangat mengaguminya. Bagaimana mungkin kau memiliki Aegis 9 Naga? Aegis 9 Naga. Aegis 9 Naga. Apa? Raja Ilahi mempraktikkan seni ilahi 9 naga dan memiliki bentuk sejati 9 naga. Ketika dia diserang dari luar, Aegis 9 naga akan muncul. Jika dia benar-benar adalah Raja Ilahi, maka Saya, Victor, telah menunggu bertahun-tahun. Menunggu hari ini untuk merebut posisinya dalam satu serangan dan menguasai kuil. Tapi situasinya berbalik melawan kita. Ayo pergi. Berhenti. Perjamuan Raja Ilahi seharusnya adalah perjamuan penyambutan untuk menghormati saya. Tapi dengan semua keributan kalian, suasana jadi benar-benar rusak. Kau pikir bisa datang dan pergi sesuka hati? Menurutmu ini tempat apa? Raja Ilahi, bawahan Anda menyadari kesalahannya. bawahan ini menyadari kesalahannya. Dewa Perang, Victor. Kau bawa pasukanmu ke sini untuk menangkap si penipu. Kesalahan apa yang mungkin kau miliki? Aku termakan kebohongan. Berani menantangmu di depan umum?
Mempermalukanmu. Kumohon, Raja Ilahi, hukum aku. Bagi yang tidak menghormati Raja Ilahi, hukumannya apa? Menurut kode kuil, siapapun yang tidak menghormati Raja Ilahi harus dihukum mati. Kami siap membersihkan para pengkhianat kuil untukmu, Raja Ilahi. Raja Ilahi. Tadi aku bicara sembarangan, tapi tetap saja. Aku adalah kepala divisi perang. Aku sudah berdarah-darah dan berkeringat untuk divisi ini. Aku mohon, Raja Ilahi, berikanlah sedikit belas kasihan. Karena Dewa Perang Victor telah berbicara, aku akan memberimu jalan keluar. Potonglah lenganmu sendiri. Raja Ilahi, Lord Victor adalah dewa perang. Serangan badainya saja berhasil mengusir 80.000 pasukan musuh. Kehilangan satu lengan akan melumpuhkan kekuatan tempurnya. Raja Ilahi, kau tidak serius. Apakah aku terlihat sedang bercanda? Apa maksudmu? Tepat seperti yang kau dengar. Mau kau lakukan sendiri, atau harus kusuruh 3 jago pedang melakukannya untukmu? Kutamat, Raja Ilahi sedang membersihkan kita. Dewa Perang Victor adalah kepala divisi perang kuil. Bahkan dia harus memotong lengannya untuk bertahan hidup. Apa kesempatan kita? Raja Ilahi, apakah kau benar-benar siap membakar semua jembatan? Ada apa? Sulit sekali ya. Kalau begitu, aku rela mengorbankan satu lenganku untuk Dewa Perang Victor. Victor, bawahanmu sungguh setia padamu. Tapi dia itu satu hal, dan kamu itu hal lain. Dia memotong lengannya sendiri itu urusannya. Tapi kamu tetap harus dihukum. Pak, kau... Raja Ilahi, divisi perang adalah salah satu dari 3 cabang utama kuil, dan yang paling penting, kau mau aku memotong lenganku sendiri? Itu seperti kuil kehilangan satu lengan. Kalau begitu, ya kita ganti saja yang memimpin. Raja Ilahi, jika Dewa Perang Victor melepaskan kekuasaannya, saya percaya divisi perang tidak akan lumpuh. Victor, kamu harus paham kekuatan besar yang kamu pegang. Siapa yang memberikannya padamu? Saya bisa memberimu semua ini, dan saya bisa mengambilnya kembali. Baik. Ayo pergi. Raja Ilahi, sebenarnya saya memang bicara sembarangan. Tapi kali ini, itu benar-benar. Semua karena saya disesatkan oleh Julian dan Dewa Perang Victor. Saya ditipu oleh para bodoh itu. Ditipu oleh para bodoh itu? Kamu sepertinya jadi korban di sini. Keluarga saya datang ke perjamuan Raja Ilahi untuk memberi penghormatan pada Anda, Raja Ilahi. Berlutut. Raja Ilahi, saya Winston, akan mengakhiri hidup saya sendiri. Saya hanya memohon kepada Anda, Raja Ilahi, untuk menyelamatkan keturunan saya dan membiarkan mereka hidup. Yang berintegritas. Boleh hidup. Aaron, aku tahu aku salah. Tapi kita sudah bersama selama 3 tahun. Kamu masih punya perasaan padaku, kan? Kamu tidak layak. Bawa dia pergi. Siapapun yang tidak menghormati Raja Ilahi hari ini, aku akan membuatmu membayarnya. Aaron, terlalu banyak darah yang telah tertumpah di perjamuan Raja Ilahi malam ini. Ini bukan tempat untuk pesta lagi. Memang. Saya telah menyiapkan teh sederhana dan makanan ringan. Jika Anda berkenan, Raja Ilahi, malam ini, silakan datang ke rumah saya yang sederhana. Saya akan dengan senang hati menemani Anda. Itu juga bisa. Raja Ilahi. Silakan panggil saya Tuan Pendleton. Tuan Pendleton. Di antara kita, apakah masih ada sesuatu? Tunggu, saya perlu mengurus sesuatu dulu. Saya akan segera kembali. Segera kembali.
Saya tidak tahu apa-apa tentang Aegis 9 Naga. Bagaimana kamu bisa menarik pedang Raja Ilahi? Tidak ada dampak balik, dan kamu bahkan bisa memanggil tuannya? Ketika Victor menyergapmu, kamu bahkan memicu Aegis 9 Naga. Jelaskan itu. Saya melihatmu diganggu. Sederhana saja. Tidak berpikir dua kali, hanya menarik pedang Raja Ilahi keluar. Adapun yang disebut Aegis 9 Naga itu, mungkinkah itu kekuatan cinta, bahwa itu bahkan memicu Aegis 9 Naga? Hentikan omong kosong. Rusak. Itu benar-benar rusak. Sebentar tadi, saya menusuk pinggangmu. Bukan, di sana. Saya tidak pernah mengatakan bagian itu rusak. Token Raja Ilahi. Mengapa kamu memilikinya? Ini hanya sepotong giok yang rusak. Raja Ilahi memiliki dua harta besar. Satu adalah pedang Raja Ilahi. Yang lainnya adalah token Raja Ilahi ini. Pedang Raja Ilahi, kamu tahu tentang itu. Itu dicuri oleh Victor. Token Raja Ilahi ini, mengapa itu ada padamu? Menemukannya. Kamu menemukannya. Raja Ilahi menghilang di perbatasan utara. Pelabuhan berjarak 8.000 mil dari perbatasan utara. Kamu menemukannya. Di dekat sungai di kawasan perbatasan utara. Ketika saya menemukannya, sepotong giok ini memiliki efek menenangkan, membersihkan pikiran saya. Jadi saya menyimpannya. Kawasan perbatasan utara menghubungkan pelabuhan dan perbatasan utara. Ketika Raja Ilahi menghilang, token ini hilang di kawasan perbatasan utara, hanyut menyusuri sungai sampai ke sini. Itu kebetulan yang sangat aneh, bukan? Hei, jangan lihat aku dengan tatapan rindu seperti itu. Bisa-bisa aku jadi lambat saat memasukkan pedangku. Berhenti bercanda. Sekarang aku mengerti. Kenapa kau bisa memanggil Master Pedang dan mengaktifkan Aegis 9 Naga? Jadi, apakah itu kekuatan cinta? Atau karena aku adalah orang terpilih? Bukan. Lalu kenapa? Ini karena token Raja Ilahi ini. Karena ini, batu giok pecah ini tidak terlihat istimewa bagiku. Kau tahu apa? Token Raja Ilahi ini adalah harta karun Raja Ilahi. Raja Ilahi memakainya selama bertahun-tahun. Ini mengandung aura naga sejati dalam jumlah besar. Itulah sebabnya kau bisa menarik pedang Raja Ilahi, memanggil Master Pedang, dan mengaktifkan Aegis 9 Naga. Semua itu karena token Raja Ilahi ini. Harta karun seperti ini, aku akan menyimpannya. Maka aku tidak perlu takut bahaya apapun. Kau... Aura naga sejati dalam token ini telah habis terserap olehmu. Itu sebabnya dia retak. Bahkan jika kau memakainya sekarang, dia tidak akan berfungsi lagi. Tapi jika jatuh ke tangan yang salah, kuil akan menghadapi bencana. Aku harus mengambil kembali token Raja Ilahi ini. Baiklah, ambil kembali kalau begitu. Tidak perlu marah-marah. Dan satu hal lagi. Tentang token Raja Ilahi, kau tidak boleh memberitahu siapapun. Mengerti. Kalau tidak ada hal lain, ada seorang gadis cantik yang menungguku di dalam. Aku pergi dulu. Berdiri di situ. Ada apa lagi? Aku peringatkan kau. Sekarang kau memegang identitas sebagai Raja Ilahi. Jika kau berani menggunakan status ini untuk bermain-main dengan wanita lain, aku janji padamu, lain kali, yang pecah bukan batu giok. Lihat dirimu. Kamu mabuk. Aku tidak mabuk. Aku masih bisa minum. Aku tahu kamu bisa minum. Aku juga manusia, tahu. Aku kepanasan. Kalau kamu terus begini, aku tidak akan menahan diri. Siapa sih yang mendesain ini? Dengan semua tombol sialan ini? Maksudku, aku. Maafkan aku. Aku mungkin minum terlalu banyak tadi malam. Tapi tidak apa-apa. Aku akan bertanggung jawab. Komandan, intel Anda salah. Raja Ilahi itu nyata. Apa yang terjadi di perjamuan Raja Ilahi? Saya sudah tahu semua tentang itu. Tapi ingat ini, Raja Ilahi tidak mungkin masih hidup. Tapi saya melihatnya dengan mata saya sendiri. Dia terlihat sama seperti Raja Ilahi.
Dia bahkan mengeluarkan pedang Raja Ilahi, memanggil master pedang lainnya. Yang paling penting, dia juga memiliki Aegis 9 naga. Aaron Pendleton. Hanya seorang penipu. Dia tidak memiliki latar belakang yang nyata. Dia hanya seorang orang yang bukan siapa-siapa. Mungkinkah? Raja Ilahi membuat catatan itu sendiri? Benar. Ada seorang bernama Aaron Pendleton. 3 tahun lalu, saat Raja Ilahi bertempur dalam perang para dewa di utara, dia sudah bekerja di Seaport. Dan dia memiliki keluarga di Seaport. Orang-orang ini melihatnya tumbuh besar dengan mata mereka sendiri. Jadi Anda mengatakan itu Elena menemukan seseorang bernama Aaron Pendleton untuk menyamar sebagai Raja Ilahi dan mengajari dia seni rahasia Raja Ilahi. Elena melakukan semua ini hanya untuk menghentikan Anda mengambil alih tempel. Komandan, jika Aaron di perjamuan adalah seorang penipu, bagaimana dia bisa menarik pedang Raja Ilahi, memanggil master pedang lainnya, dan memiliki Aegis 9 naga? Itu token Raja Ilahi. Kamu tahu, sama sepertiku. Raja Ilahi punya 2 harta karun. Tentu saja aku tahu. Satu adalah pedang Raja Ilahi. Satunya lagi adalah token Raja Ilahi. Sejak Raja Ilahi menghilang, tokennya juga ikut hilang. Ketangan? Nah, kedua harta karun itu. Pedang bisa memanggil 5 master pedang. Kekuatan token berasal dari otoritas tertingginya. Saat Aaron memanggil master pedang dan mengaktifkan Aegis 9 naga, dia menggunakan aura naga sejati dari token itu. Oke, itu Elena. Tepat sekali. Raja Ilahi menghilang. Kamu menemukan pedang. Elena pasti memegang tokennya. Pesta itu. Mereka menggunakan token untuk menjalankan seluruh tipu daya itu. Jadi apa langkah kita selanjutnya? Dalam 10 hari, aku akan mengadakan perjamuan negara atas nama penguasa, mewajibkan Raja Ilahi dan semua petinggi Valeria untuk hadir. Lalu, aku punya rencana untuk mengungkap Raja Ilahi palsu itu untuk selamanya. Bagaimana kamu menjelaskan pulang dari tempat Nona Victoria subuh-subuh begini? Aku tidak melakukan apa-apa. Pria itu semuanya pembohong. Pembohong tulen. Aku, Aaron Pendleton, bersumpah tidak terjadi apa-apa dengan Nona Victoria. Aku cuma ingin menghabiskan anggurnya, membantunya kembali ke kamar, lalu pergi. Itu saja. Aku cuma sangat lelah. Aku ketiduran. Tapi antara aku dan dia, benar-benar tidak terjadi apa-apa. Serius? Benar-benar. Tuanku, dia sepertinya tidak berbohong. Lihat, sudah kubilang, kamu tidak meragukanku juga, kan? Aku tidak punya waktu untuk permainanmu. Misi baru. Komandan meminta audiensi dengan sang penguasa. 10 hari dari sekarang, akan diadakan perjamuan negara di Istana Kekaisaran di ibu kota. Semua pedagang dan cendekiawan kota, serta elit dari seluruh dunia diundang untuk hadir, untuk menyambut kepulangan Raja Ilahi, dan bersama-sama menyaksikan prestasi besar Raja Ilahi yang dicapai melalui 18 tahun pengabdian tanpa lelah untuk Valeria. Perjamuan negara di Istana Kekaisaran. Ya. Jadi saya perlu kamu untuk terus berperan sebagai Raja Ilahi dan menghadirinya. Kamu serius banget. Ini bukan semacam jebakan, kan? Selama masa pemerintahan Raja Ilahi, dia menekan banyak pejabat, prestasinya mengalahkan penguasa, dan dia sangat disayangi oleh sang penguasa. Tapi saya dapat informasi bahwa kali ini, komandan dan menteri-menteri kuat sekutunya kemungkinan akan bersatu dan menantangmu. Mereka menduduki jabatan tinggi dan memiliki kekuasaan besar. Bahkan jika Raja Ilahi yang asli ada di sini, akan sulit untuk menanganinya. Ya, dan lagi, saya cuma seorang penipu. Makanya saya butuh kamu untuk memberikan segalanya dan tidak memberi celah untuk kesalahan. Kalau tidak, kita berdua akan celaka. Bisa saya mundur? Menurutmu? Baiklah, baiklah. Tapi bersikap begitu kejam, tidak akan membantumu mencari pacar. Watkur, atau Karkan Faati. Kamu. Bukan urusanmu. Aaron, saya baru dapat kabar. Ibumu sudah sadar. Benarkah? Bagus sekali. Ayo pergi. Apa? Kamu lupa, kalau ibuku bangun, kamu akan berpura-pura menjadi pacarku. Elena, nama yang cantik, dan sangat cantik. Seorang gadis seperti itu, Aaron, kamu harus memperlakukan dia dengan baik. Ku tahu, Ibu. Bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, dengan pacar yang begitu cantik, aku akan memperlakukan dia dengan baik. Aaron, pesta ulang tahun nenek 2 hari lagi. Kamu lihat betapa lemah aku. Aku pasti tidak bisa datang. Kamu dan Elena harus pergi. Itu akan menjadi kesempatan bagus untuk nenek juga bertemu Elena, ibu. Jangan khawatir. Di depan nenek, aku tidak akan membuatmu malu. Bagus.
Aaron, aku hanya setuju untuk menjadi pacarmu di depan ibumu. Aku tidak setuju untuk bertemu orang lain. Jika kamu tidak setuju, maka untuk perjamuan negara dalam 10 hari, kamu bisa mencari orang lain. Aku hanya setuju untuk ikut sekali ini. Aku tidak pernah setuju untuk aksi kedua. Kamu dua. Itu bukan apa-apa, Ibu. Dia hanya mendengar tentang bertemu nenek dan terlalu bersemangat. Dia hanya bertanya padaku apa yang harus dipakai. Benar? Jangan khawatir, Nyonya Pendleton. Aaron dan aku pasti akan pergi ke tempat nenek bersama. Kamu tidak perlu khawatir. Benar? Ini. Apa ini? Kamu datang ke pesta ulang tahun tanpa bingkisan? Kamu selalu begitu perhatian. Gelang itu pasti harganya selangit. Hanya sedikit lebih dari 600.000 rupiah. Lebih dari 600.000 rupiah. Nenek, Aaron akan datang tidak? Hari ini adalah hari ulang tahun spesialmu. Terlambat begini menunjukkan dia benar-benar tidak menganggapmu serius. Mari kita tunggu sebentar lagi. Maksudku, Aaron dia bukan anak kecil lagi. Mengawasi pacarnya sendiri saja tidak bisa. Aku dengar mantannya, Sylvia, kabur dengan orang lain. Anak itu, Aaron agak kurang ambisius. Sudah bekerja bertahun-tahun, masih jadi pegawai rendahan. Tidak seperti menantuku yang hebat, Tuan Carter. Dia masih muda, tapi sudah manajer umum departemen bisnis di grup Victoria. Prestasinya di masa depan tak terukur. Jadi Tuan Carter juga bekerja di grup Victoria. Kedepannya, tolong awasi cucuku. Karena nenek sudah berkata, saya tentu tidak akan menolak, tapi terlambat adalah hal yang sangat tabu di tempat kerja. Kalau sepupu Aaron bisa terlambat ke pesta ulang tahun nenek, kurasa pekerjaannya juga tidak jauh lebih rajin. Tapi jangan khawatir, nenek. Saya akan meluangkan waktu untuk memberinya bimbingan yang tepat. Nenek, maaf soal itu, saya terlambat. Nenek, hotel ini hari ini dipesan lebih dulu oleh Carter. Hari ini ulang tahun nenek, dan senang sekali kita bisa berkumpul semua. Semua hari ini ditanggung saya, semuanya, pesan apa saja yang kalian suka, jangan sungkan-sungkan. Aaron, kamu mungkin belum pernah ke tempat mewah seperti ini sebelumnya, kan? Mau makan apa? Coba lihat dan pesan saja. Ini menunya dalam bahasa Inggris. Dia bisa membacanya tidak ya? Kamu yakin mau pesan sebanyak ini? Bawakan semua yang dia pesan. Suamiku tidak seperti orang-orang yang bertingkah seperti belum pernah makan enak. Sayang, bukannya kamu ada hadiah. Cepat keluarkan. Hadiah ini dipilih oleh Chloe dan saya untuk nenek. Ini adalah gelang kayu rosewood premium, senilai Rp40.000. Aku suka. Anak menantu yang sangat perhatian. Aaron, hari ini ulang tahun ke-70 nenek. Kamu tidak datang dengan tangan kosong, kan? Tentu saja tidak. Kamu? Ini bukan barang tiruan buit all murahan, kan? Beraninya kamu menaruh sampah ini di meja? Barang tiruan buit hal murahan, dan kamu taruh di meja? Kita mau makan bagaimana? Ini bukan barang tiruan murahan. Kamu pikir kamu siapa? Kita semua tahu nilai kamu, kan? Bahkan kalau bukan barang rongsokan dari pinggir jalan, tetap saja bukan barang berharga. Ditaruh di sebelah gelang kayu mawar premium seharga Rp40.000, bukannya kamu malah mempermalukan diri sendiri. Gelang ini bernilai Rp600.000. Berapa? 600.000. Benar? 600.000. Aaron, kamu sudah gila. Barang murahan ini bernilai 600.000. Aaron, aku tahu kamu tidak suka dengan apa yang kami katakan, tapi hanya karena kami mengkritikmu sedikit, bukan berarti kamu bisa mulai mengoceh sembarangan. Ini dari Liu Yuezai, gelang zamrud kekaisaran. Nilainya 600.000 dan hampir mustahil didapatkan. Kalau tidak punya koneksi, kamu bahkan tidak bisa mendapatkannya. Liu Yuezai, grup perhiasan terbesar di Valeria. Kalau ini benar perhiasan dari Liu Yuezai, bernilai 600.000, maka itu sama sekali tidak mengejutkan. Gelang ini benar-benar segitu harganya? Maksud saya, perhiasan asli dari Liu Yuezai bernilai 600.000 sama sekali tidak mengejutkan. Tapi gelang giok Aaron pasti palsu yang dia ambil dari kios pinggir jalan. Sudah kuduga, Aaron itu bokek. Bagaimana mungkin dia mampu membeli gelang seharga Rp600.000? Ternyata palsu. Aaron, nenek mungkin sudah tua, tapi dia tidak bodoh. Kamu mencoba menipu nenek dengan barang palsu? Kamu pikir matanya sudah begitu buruk sampai tidak bisa membedakan yang asli? Kamu yang salah di sini. Aaron,
Saya tidak bermaksud mengkritik kamu, tapi soal hadiah, niatnya yang penting. Kalau kamu hanya membawa bunga untuknya, atau hadiah buatan tangan untuk nenek, dia tidak akan keberatan. Tapi palsu, itu sudah melampaui batas. Aaron sayang, bukan soal harga, sayang. Saya tidak peduli soal itu. Tapi kamu tidak boleh berbohong. Ketika kamu masih kecil, bukankah nenek mengajarimu untuk selalu jujur? Buang barang palsu itu. Kamu semua yakin ini palsu. Aaron, seorang pria boleh miskin, tapi dia harus memiliki integritas. Saya dengar kamu bekerja untuk Jiang Corporation. Nona Victoria tidak toleransi ketidakjujuran. Jika dia tahu kamu mencoba menipu keluarga sendiri dengan barang palsu, apa menurutmu dia akan berpikir tentang kamu? Tuan Carter, cucu saya mungkin sedikit pembuat masalah, tapi dia selalu memiliki hati yang baik. Kamu tahu, hari ini, dia hanya ingin menyenangkan saya, dia tidak bermaksud buruk. Oh, Ibu, kamu terlalu memanjakan dia. Itulah sebabnya dia bertindak seperti ini. Keterlaluan? Apa yang kamu lakukan hari ini benar-benar keterlaluan. Saya tidak akan menerima ini, dan saya tidak akan mengizinkan itu. Kamu mencoba menipu nenek dengan gelang murah ini. Kamu? Aaron, saya hanya mengatakan ini untuk kebaikan kamu sendiri. Perusahaan besar seperti Liu Yuezai paling peduli dengan reputasinya. Jika kamu menggunakan gelang palsu ini untuk menganggapnya sebagai perhiasan mereka, dan mereka tahu, mereka akan menuntut kamu untuk setiap uang yang kamu miliki. Ekspresi apa itu? Kamu punya masalah dengan itu. Tidak masalah jika kamu merusaknya. Tapi saya khawatir kamu tidak mampu membayarnya. Masa aku sanggup beli itu? Sayang, dengar nggak? Dia bilang aku nggak sanggup beli gelang murahan itu. Baiklah. Kalau dia minta ganti rugi, kita bayar saja. Sisanya buat tip. Kurang. Apa? Mau nipu kita pakai ini? Suruh seseorang dari Willow Leaf Studio datang ke Golden Tie Hotel. Nenek, lihat Aaron itu. Bawa perempuan sembarangan ke sini. Dia mau menipu kita pakai gelang palsu ini. Cukup. Berhenti bertengkar, kalian semua. Aaron niatnya baik. Soal gelangnya, sayang sekali rusak. Selamat datang, tamu-tamu terhormat. Saya Matthew, manajer umum Golden Tie Hotel, senang bisa melayani Anda. Tuan Matthew, mana bisa kami membiarkan Anda melayani kami secara pribadi? Anda adalah tamu VIP. Tentu saja saya harus melayani Anda secara pribadi. Sayang, kamu memang punya pengaruh ya. Manajer Golden Tie Hotel melayani kamu secara pribadi. Tuan Carter, karena tagihan Anda kali ini cukup besar, tolong tinjau dulu. Silakan, saya yang bayar. Total tagihan Anda adalah Rp500.000. Apa? Berapa? Rp500.000, silakan lihat. Rp500.000? Makanan ini harganya Rp500.000. Mahal sekali. Kami menggunakan bahan-bahan terbaik dan anggur langka tua, jadi wajar saja, harganya agak tinggi. Kamu yang pesan ini? Iya, baru Rp400.000. Udah gemetaran? Aaron, hari ini kan pesta ulang tahun nenek. Kamu bawa perempuan sembarangan buat numpang makan. Sudah, tapi pesan makanan semahal gila-gilaan? Mau apa kamu? Makanan seharga Rp500.000? Walaupun yang bayar menantu saya, kamu harus tahu diri, tahu statusmu. Kamu pikir kamu pantas makan makanan kelas tinggi? Atau minum anggur semahal itu? Aaron, kupikir kamu cuma kurang semangat. Aku bahkan mau Carter bantu kamu di perusahaan. Tak kusangka kamu bakal absurd dan konyol begini. Bikin ulah di pesta ulang tahun nenek. Jadi itu yang kamu pikirkan tentang aku ya? Tentu saja. Kamu masih belum tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Carter dan saya tidak akan membayar kebodohanmu. $400.000 untuk sekali makan? Kamu pikir saya punya uang banyak? Tuan Matthew, saya akui saya yang mengatur makan malam ini, tapi semua makanan dan minuman ini adalah pesanan mereka, jadi, tanyalah pada mereka. $400.000. Ayo kita lihat kamu bisa bayar. Jangan nanti menangis minta bantuan kami, memohon pinjaman. Kalau begitu, kalian berdua, kenapa tidak kalian yang bayar? Tidak mampu? Jangan sok jago. Hati-hati bicaramu. Oh, kamu mampu? Kalau begitu, silakan bayar. Kartu saya tertinggal di mobil. Biar saya ambil dulu. Dia mau kabur tanpa bayar. Jangan biarkan dia pergi. Tahan dia. Jintai adalah milik grup Jiang. Grup Jiang sekarang adalah keluarga teratas di Seaport. Mau makan gratis di sini sama saja bunuh diri. Tuan Matthew, pacar saya baru saja pergi mengambil kartunya dari mobil. Dia tidak kabur. Lagi pula, kebetulan saya punya hubungan baik dengan bos Anda, Nona Victoria. Semua yang makan di sini mengira mereka dekat dengan Nona Victoria. Kamu pikir kamu siapa?
Kamu bahkan tidak pantas menyebut namanya. Oh, iya. Dia yang memberi saya ini. Silakan coba. Ini seharusnya cukup untuk bayar tagihan. Bicara, apa maksud kartu itu? Victoria memberikannya kepada saya setelah perjamuan Raja Ilahi. Tapi saya bersumpah, tidak ada apa-apa. Saya sudah bersumpah. Aaron, saya beritahu kamu, ada batasnya untuk membual. Kamu mengeluarkan kartu asal-asalan dan mengklaim Nona Victoria yang memberikannya, kamu pikir kami bodoh. Aaron, kamu sudah jatuh ke titik terendah. Pertama, kamu bawa perhiasan palsu, mengklaim itu gelang $600.000 dari Liu Yuezai. Sekarang kamu bilang Nona Victoria yang memberimu ini, menyedihkan. Asli atau palsu? Gesek saja dan lihat. Kalau kau masih meragukanku, aku akan telepon dia. Menelepon Nona Victoria? Kamu ini siapa sih? Sampai berani berpikir untuk menelepon Nona Victoria? Sekretaris Queen, kaget juga melihat Anda di sini. Kami kedatangan tamu yang sangat penting hari ini. Ada beberapa orang bodoh yang mencoba makan tanpa bayar. Bukan masalah besar, nanti aku yang urus. Tapi kehadiran Anda di sini pasti untuk sesuatu yang penting, kan? Mari kita bicara di sana. Tunggu sebentar. Kartu ini kelihatannya familiar. Ini kartunya Nona Victoria. Bagaimana bisa ada di sini? Kartunya Nona Victoria. Sekretaris Queen, Anda benar. Ini kartu hitam emas naga kembar milik Nona Victoria. Mana mungkin aku salah? Benar-benar kartunya Nona Victoria? Aaron, kamu cuma karyawan rendahan di Victoria Group. Mana mungkin kamu punya kartu Nona Victoria? Sudah kubilang, Nona Victoria yang memberikannya padaku. Lihat dirimu sendiri. Aku yakin kartu ini dicuri olehmu. Aaron, aku selalu mengira kamu tidak punya ambisi, tapi setidaknya kamu jujur. Tapi sekarang, bagaimana kamu bisa berubah menjadi penipu pembohong? Kamu mencuri kartu ini. Mau bilang apa? Mengingat nilai kartu ini, cukup untuk menghukummu lebih dari 10 tahun penjara. Ibu. Lihat ini, Aaron. Sekarang dia melanggar hukum. Kalau dia benar-benar dihukum 10 tahun, siapa yang akan merawat ibunya yang sakit parah? 10 tahun. Ibu. Aaron, lihat betapa marahnya nenek. Kamu seharusnya tidak datang. Beraninya kau mencuri kartu Nona Victoria, seseorang. Tangkap dia dan serahkan ke polisi. Tunggu. Pak. Siap untuk berlutut dan memohon? Kamu, sekretaris Nona Victoria. Ya. Telepon dia, sekarang. Dia sendiri yang memberikan kartu ini padaku. Kamu bilang Nona Victoria yang memberimu kartu ini. Kapan? Di mana? Situasinya seperti apa? Hal itu menyangkut privasinya. Aku tidak bisa mengungkapkannya. Benar-benar tidak nyaman? Atau kamu hanya mengarang-ngarang? Maksudmu? Sebagai sekretaris Nona Victoria, tugasku adalah melindunginya dari semua masalah yang tidak perlu. Aku sudah melihat banyak orang sepertimu yang mencoba mendekati Nona Victoria. Terlalu banyak untuk dihitung. Bukan sembarang orang bisa mengarang cerita dan mengharapkanku untuk mengeceknya langsung dengan Nona Victoria. Begitukah caramu menangani masalah? Kamu pikir dia tidak akan marah? Berhenti menyebut-nyebut nama Nona Victoria. Nona Victoria ini, Nona Victoria itu, kamu cuma pegawai rendahan, kamu pikir kamu siapa? Kamu bahkan tidak layak menggunakan nama Nona Victoria untuk menekan kami. Tuan Carter, Sekretaris Queen, dan aku, kami semua adalah eksekutif senior grup Jiang. Kami bertiga ada di sini hari ini, dan kami tidak akan membiarkanmu mencemarkan nama baik Nona Victoria. Orang hina sepertimu bahkan tidak pantas menyemir sepatu Nona Victoria, dan kamu berani bermimpi mendekatinya. Mimpi kali. Bawa dia pergi. Kusarankan jangan sentuh dia. Atau apa? Kamu akan menyesal. Sekelompok penjahat kecil berani mengancamku, kalau aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu tidak akan pernah tahu betapa hebatnya aku, Matthew. Bawa orang ini dan patahkan kakinya. Kirim wanita ini ke KTV untuk melunasi hutangnya. Suasana yang ramai sekali. Aku tidak menyangka bertemu kamu di sini, Tuan Matthew. Nona Celine, apa yang membawa Anda ke sini? Dan ini siapa? Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah penilai senior dari Pavilion Willow Moon, Celine, Nona Celine. Jadi Anda Nona Celine yang terkenal dari Pavilion Willow Moon. Sudah lama mendengar tentang Anda. Seseorang dari Pavilion Willow Moon, Nona Celine. Anda datang tepat waktu. Ada yang mencoba mengaku-ngaku gelang giok palsu sebagai perhiasan dari Pavilion Willow Moon. Pavilion Willow Moon sangat menjaga reputasinya. Kami butuh penilaian Anda, Nona Celine. Saya kesini hari ini atas perintah perusahaan. Orang yang sangat penting meminta saya menilai sebuah perhiasan. Siapa orang penting ini yang sampai perlu Anda tangani sendiri? Saya hanya tahu mereka dari kuil dan menduduki posisi tinggi. Hanya itu yang saya tahu. Seseorang dari kuil mengatur agar Anda datang menilainya secara pribadi. Kalau begitu pasti ini harta yang sangat berharga.
Saya baru saja mendengar Anda bilang ada yang memasukkan perhiasan pavilion Willow Moon kami. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Mereka? Mereka membawa gelang tak berharga dan bersikeras itu dari pavilion Willow Moon. Mereka bahkan menelepon palsu agar seseorang dari pavilion Willow Moon datang memverifikasinya. Mereka menggunakan gelang murahan ini untuk mencoba memeras kami. Itu gelang di sakunya. Nona Celine, insiden ini telah menyebabkan kerusakan signifikan pada reputasi pavilion Willow Moon. Siapa? Berani-beraninya kau menghancurkan perhiasan pavilion Willow Moon. Apa? Nona Celine, Anda baru saja bilang ini perhiasan pavilion Willow Moon. Anda yakin? Anda meragukan saya? Saya, Celine, telah berkelana jauh, menilai banyak sekali harta karun, dan tidak pernah sekalipun salah. Bagaimana mungkin saya keliru? Ini adalah produk dari pavilion Willow Moon kami. Gelang zamrud kekaisaran. Harganya Rp600.000. Dan hampir mustahil mendapatkannya. Tanpa koneksi yang tepat, Anda tidak akan bisa membelinya. Karya seindah ini telah hancur. Siapa yang melakukan ini? Gelang ini asli. Gelang kecil ini. Nilainya Rp600.000. Ya Tuhan, aku memecahkan gelang Rp600.000. Sayang, apa yang harus kita lakukan? Ini pasti kesalahan. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Gelang yang Aaron berikan padaku asli. Chloe, kamu baru saja menghancurkan gelang Rp600.000. Aku yang menghubungi Liu Yuezai. Setelah gelang ini diverifikasi, Tuan Carter, Anda dapat melanjutkan dengan kompensasi. Jadi kamu yang menghubungi. Dalam hal itu, kamu pasti dari Temple. Jika kamu dari Temple, maka kamu adalah Liu Yuezai VIP utama. Tenang saja, mengenai gelang yang rusak hari ini, kami di Liu Yuezai akan mengganti kerugian Anda, tuanku. Ya Tuhan, di mana kita harus mendapatkan Rp600.000? Chloe, minta Aaron. Jika dia tidak menuntut, kami terbebas. Memohon padanya. Aaron, katakan sesuatu. Cukup buat Liu Yuezai menghentikan tuntutan, dan aku akan mendapatkanmu posisi sebagai kepala departemen di Jiangxi Group. Tuan Carter, Anda benar-benar lelucon mutlak. Aaron, hentikan sarkas. Jadi kamu berhubungan dengan wanita kaya, kamu masih pencari kekayaan. Kamu memukul aku. Hina dia lagi, aku tantang kamu. Aku akan mencabut mulutmu. Sayang, dia memukul saya. Menyingkir. Aaron, jika kamu mau, bukan hanya kepala departemen, bahkan manajer departemen, saya bisa mengatur itu untuk kamu. Aaron, jangan kamu berani tidak bersyukur ketika saya memberi kamu kesempatan. Bahkan jika kamu tidak mengambil pekerjaan yang saya tawarkan, kamu masih harus memikirkan apa yang akan datang untuk kamu. Kamu mencuri kartu bank Nona Victoria. Ini bisa tidak berarti, atau bisa sangat besar. Jika kamu berani mengejar saya akan membuat kamu menderita di penjara. Benar. Aaron, bagaimana dengan ini? Jika kamu mengabaikan masalah ini, saya akan membuat sepupu kamu pergi ke grup Jiang dan memberikan kata baik untuk kamu. Lalu pencurian kartu bank juga tidak akan menjadi masalah. Kamu sangat bodoh dengan cara yang memalukan. Kamu tidak benar-benar berpikir, saya mencuri kartu ini kan? Jika kamu tidak mencurinya, lalu apakah Nona Victoria memberikannya kepada kamu sendiri? Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa memiliki pacar yang mengendarai Rolls-Royce dan seseorang yang bisa memberi kamu hadiah $600.000. Berarti kamu terhubung dengan Nona Victoria. Benarkah? Halo, ini saya. Tuan Pendleton. Saya mendengar kamu dicintai. Jika memungkinkan, datang ke ruang VIP Dana. Oke, saya akan datang segera. Dia sedang menghubungi Nona Victoria. Dia hanya membual. Di seluruh Seaport, orang yang tahu nomor pribadi Nona Victoria bisa dihitung dengan satu tangan. Dia adalah pecundang yang didukung wanita. Seperti dia bisa membuat Nona Victoria datang. Nona Victoria, Anda akan tiba sebentar lagi. Nona Victoria datang ke Jintai hari ini. Untuk acara besar, semua orang tahu jadwal ini. Perlu kami diingatkan olehmu? Kurasa orang ini cuma mengulur waktu. Begitu Nona Victoria tiba, kita tak sempat urusi dia. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Hajar dia. Tunggu. Nona ini adalah klien penting dari Liu Yuezai kami. Kalian tak boleh kasar padanya. Karena Nona Celine sudah bicara, wanitanya kami tahan dulu. Seret prianya keluar, patahkan kakinya, dan tunggu perintah lebih lanjut. Berhenti. Nona Victoria. Nona Victoria. Bajingan ini mencuri kartu bank Anda. Nona Victoria, ini benar-benar kartu Anda. Siapa yang berani bersikap tidak sopan pada Tuan Pendleton? Tuan Pendleton? Carter, ada kesalahpahaman apa ini? Bukankah Aaron di perusahaan Anda
hanya seorang pegawai rendahan. Ya, betul. Nona Victoria, mungkin Anda tidak tahu, tapi Aaron ini di Departemen Teknik, hanya pegawai rendahan. Dan kamu siapa? Nona Victoria, Anda pasti terlalu sibuk sampai lupa. Saya Carter, dari cabang Support, manajer umum Departemen Penjualan. Mulai hari ini, kamu dipecat. Apa, Nona Victoria, tolong, Anda tidak bisa melakukan ini. Saya adalah manajer umum di sini, dia hanya seorang pegawai rendahan. Anda tidak bisa memecat saya karena dia. Dengan pandangan sempitmu itu, bagaimana mungkin kamu bisa melihat identitas asli Tuan Pendleton? Dia sepupumu, kan? Identitas? Identitas macam apa yang bisa dia miliki? Saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Dan kalian semua, beraninya kalian tidak menghormati Tuan Pendleton. Laporkan diri ke HR besok dan mengundurkan diri. Pergilah dengan sedikit martabat. Nona Victoria, saya punya keluarga yang bergantung pada saya. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, Nona Victoria. Bawa dia pergi. Nona Victoria, Nona Victoria. Saya benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan saya, Nona Victoria. Nona Victoria, tolong, biarkan mereka pergi. Terima kasih untuk hari ini. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, bagaimana kalau kita minum bersama? Apa? Kamu tidak takut aku akan mabuk dan melakukan sesuatu padamu? Jika kamu benar-benar berniat melakukan sesuatu, kamu pasti sudah melakukannya waktu itu. Tapi Tuan Pendleton, jika kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu, aku akan dengan senang hati ikut bermain. Ikat bermain? Di mana? Di sini. Hei, ada sesuatu yang terjadi. Jangan sekarang. Apa yang terjadi? Raja Ilahi yang asli telah muncul. Raja Ilahi yang asli? Bukankah itu berita baik? Kami dapat kabar bahwa di rumah sakit St. Jude di Oak Haven, jejak Raja Ilahi ditemukan. St. Jude, itu rumah sakit terbaik di dunia. Benar, semua tanda mengarah ke ini. Raja Ilahi terluka parah dan masih tidak sadarkan diri. Jadi jika Raja Ilahi yang asli terbangun, artinya perjamuan negara 10 hari lagi bisa dibatalkan. Begitu Raja Ilahi yang asli bangun, tidak akan terlambat untuk mengadakannya nanti. Tidak, pengumumannya sudah disebarkan ke seluruh kerajaan Valeria. Sekarang sudah tidak bisa ditarik kembali. Saat ini, kita harus terus menjalankan sandiwara ini. Kau terus saja memerankan Raja Ilahi. Selama Victor dan anak buahnya tidak tahu tentang keberadaan Raja Ilahi yang asli, maka mereka tidak bisa membuktikan kau adalah penipu. Tapi inilah hal utama saat ini, kita perlu tahu kondisi Raja Ilahi. Ruby dan aku akan terbang ke Oak Haven. Terlepas dari apakah Raja Ilahi terbangun atau tidak, kami akan kembali dalam 10 hari untuk menemanimu ke perjamuan negara. apakah situasinya tidak sesederhana yang kau katakan? Setiap gerakan Ruby dan aku akan diawasi oleh Victor dan sekutunya. Perjalanan ini berbahaya. Jika kami tidak kembali dalam 10 hari, apakah akan menghadiri perjamuan negara terserah keputusanmu. Tuanku, membiarkan Aaron sendirian di Valeria. Bukankah itu berisiko? Saya yakin dia akan baik-baik saja. Ayo kita pergi. Yang mulia, seperti yang Anda perkirakan, Elena sudah meninggalkan Valeria. Dengan Elena sudah tidak ada? Sudah, Su. Di perjamuan negara nanti, menjatuhkan kuil akan jauh lebih mudah. Anda membocorkan info itu ke Elena untuk memancingnya ke luar negeri, agar bisa menyingkirkannya di luar negeri. Tapi seseorang, setajam Elena, bagaimana bisa dia tertipu begitu mudahnya? Kami dapat kabar bahwa Raja Ilahi masih hidup. Dia berada di rumah sakit St. Jude di Oak Haven. Intelnya valid. Apa? Kenapa tidak langsung membunuhnya saja? Jika kita membunuhnya, si penipu akan menjadi nyata. Mengerti. Jadi, di perjamuan negara 10 hari lagi. Waktunya menutup jaring. Pada saat itu, rencana besar kita akan siap.
Elena sudah pergi. Faksi Victor dan pasukan yang mendukungnya. Seharusnya akhirnya menunjukkan warna aslinya. Lord Dawson, lama tidak bertemu. Lord Sterling, sudah lama sekali. Sebagai penjaga Valeria, yang bertugas di utara dan selatan, kalau bukan karena jamuan kenegaraan komandan hari ini untuk menyambut Raja Ilahi, kami akan terpisah jauh, dan kecil kemungkinan untuk bertemu. Lord Sterling benar. Raja Ilahi menghilang selama 3 tahun, dan hanya sekarang, dengan kepulangannya, kami memiliki kesempatan ini untuk bertemu. Sekarang Raja Ilahi ada di sini untuk mengawasi. Valeria, kita tidak lagi takut pada negara-negara hostile di sekitarnya. Era kemakmuran kita mulai hari ini. Apa yang kedua Lord katakan terlihat cukup lancang. Salam, Marquis Warren. Kamu baru saja mengatakan kata-kata kami tidak pantas. Mohon jelaskan, Marquis. Kemakmuran Valeria bergantung pada pasukan berkuda komandan yang menginjak-injak tanah musuh kita. Bergantung pada ayah angkat saya, kanselir, dan reformasinya, dan pemerintahan yang tekun. Apa hubungannya dengan Raja Ilahi? Jamuan kenegaraan hari ini. Secara khusus untuk menghormati prestasi besar Raja Ilahi. Lord Dawson, saya rasa kamu masih belum melihat situasi dengan jelas. Para penjaga, tampar dia. Dilihat dari ini, kelompok Sovereign sepertinya berniat mencuri perhatian Raja Ilahi. Lihatlah, bahkan seorang penjaga wilayah seperti Lord Dawson ditampar. Kita harus hati-hati dengan kata-kata kita. Raja Ilahi telah datang. Salam, Raja Ilahi. Ia adalah Raja Ilahi. Putri, Raja Ilahi memang persis seperti yang digambarkan sang penguasa, tampan dan berwibawa. Luar biasa sekali. Bagi seorang putri, menikahi pria seperti itu akan menjadi keberuntungan besar. Pertunangan belum diumumkan. Jangan bicarakan itu. Tuan Pendleton hari ini tampak agak berbeda. Untuk perjamuan negara hari ini, saya, Raja Ilahi, sudah tiba. Kenapa sang penguasa, Raymond, tidak ada di sini? Raja Ilahi, sang penguasa Raymond sedang membahas urusan negara penting. Saya khawatir dia akan sedikit terlambat. Kalau untuk perjamuan negara saja dia tidak bisa tepat waktu, bagaimana dia bisa mengurus urusan negara? Raja Ilahi sedang menegur sang penguasa karena terlambat. Tapi kenapa tidak melihat-lihat sekitar kuil? Hari ini, untuk menyambut kepulangan Raja Ilahi, ini adalah acara kuil. Tapi kenapa, dari 3 divisi dan 1 pengawal, Victor dari divisi perang tidak hadir, dan pengawal pribadi Raja Ilahi, Elena, mungkinkah keduanya bahkan tidak menghormati Raja Ilahi? Beraninya kau. Kau tahu sedang bicara dengan siapa? Akulah yang diangkat langsung oleh sang penguasa sebagai Marquis Warren, dan putra angkat kanselir. Raja Ilahi berada di atas segalanya. Kalau dia menasihati saya, biarlah. Tapi siapa kau, orang tua bangka, beraninya kau menegurku? Apa yang terjadi? Apa Marquis Warren mencoba secara terbuka menantang Raja Ilahi? 2 tamparan hari itu sudah membuat segalanya sangat jelas. Perjamuan negara hari ini kemungkinan besar tidak lain adalah jebakan yang dipasang untuk Raja Ilahi. Apa maksudmu kalau Marquis Warren bertindak atas perintah sang penguasa dan berencana melawan Raja Ilahi? Prestasi Raja Ilahi telah membuat sang penguasa gelisah. Dia selalu disingkirkan oleh sang penguasa. Marquis Warren ini mungkin menyandang gelar Marquis, tapi tanpa ada yang mendukungnya di hadapan Raja Ilahi. Apakah dia berani bersuara? Sepertinya kita akan menyaksikan pertunjukan hari ini. Ada apa dengan Marquis Warren hari ini? Marquis Warren menjadi semakin besar kepala. Sepertinya, saya terlalu lama bersikap rendah hati. Sekarang, bahkan seorang Marquis rendahan berani menantang kuil. Pengawal, bawa dia pergi. Berikan dia 100 cambukan. Beraninya kau. Siapapun yang melawan, akan dieksekusi di tempat. Dewa Perang Victor telah tiba. Victor, akhirnya kau datang. Bicaralah untukku, cepat. Victor, sebagai kepala divisi perang, Raja Ilahi sudah ada di sini. Kenapa kau terlambat sekali? Raja Ilahi ada di sini? Di mana Raja Ilahi? Raja Ilahi ada di sini. Sujud dan beri hormat. Aaron, saya sudah punya semua bukti yang diperlukan untuk membuktikan kau adalah seorang penipu. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Raja Ilahi itu adalah seorang penipu? Tak heran ayah angkatku berani menyuruhku menantang Raja Ilahi. Raja Ilahi itu ternyata palsu. Di perjamuan negara, kita tidak bisa menganggap ini lelucon. Victor, kamu benar-benar tidak pernah kapok. Apakah kamu lupa bagaimana lengan kirimu menjadi cacat? Hari ini, Aaron, kenapa dia terasa sangat berbeda? Hampir seperti Raja Ilahi yang asli. Aaron, kamu jangan-jangan berpikir. Dengan menggunakan sisa terakhir, aura naga sejati, di dalam token Raja Ilahi, untuk memanggil Master Pedang sekali.
dan mengaktifkan Aegis 9 naga sekali. Kamu bisa tenang-tenang saja dan terus menipu dunia. Sebagai Raja Ilahi, benar kan? Itu terlalu naif. Berani-beraninya kalian mengangkat senjata melawan Raja Ilahi. Semuanya, Raja Ilahi yang sebenarnya adalah Arthur Pendleton, dan yang di depan kalian bernama Aaron. 3 tahun lalu, Raja Ilahi gugur dalam pertempuran di perbatasan utara, dan Elena lah yang menemukan pria ini, dan menyuruhnya menyamar sebagai Raja Ilahi. Tujuan mereka adalah mengendalikan seluruh kuil. Hari ini, saya, Victor, akan membersihkan para pengkhianat untuk kuil. Hanya karena kamu bilang aku palsu, lalu aku jadi palsu? Token Raja Ilahi adalah barang pribadi Raja Ilahi. Jadi jika kamu bisa menunjukkannya, kamu asli. Dan jika tidak bisa, kamu palsu. Kalau begitu, 8.000 prajurit di luar aula akan mengakhiri hidupmu yang sengsara. Karena dia menggunakan token Raja Ilahi terakhir kali untuk memanggil Master Pedang dan mengaktifkan Aegis 9 naga, token itu seharusnya sudah hancur. Jadi mari kita lihat bagaimana kamu membuktikan dirimu tanpanya. Belum lagi kuil tidak akan setuju, 30.000 prajurit utara bela diri di bawahku, Marquis Warren, juga tidak akan setuju. Token Raja Ilahi ada pada Elena. Dia tidak bisa menunjukkan token Raja Ilahi, jadi dia palsu. Siapa bilang tidak ada token Raja Ilahi? Hidup Raja Ilahi. Elena, dia kok bisa kembali? Yang mulia, bukannya kita sudah mengatur orang untuk mencegat dan membunuhnya di Oakhaven? Maaf, aku terlambat. Kamu datang tepat waktu. Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kupikir kau akan kabur. Mengapa aku harus kabur? Tapi aku ingat token Raja Ilahi itu hancur, berkeping-keping. Tenang saja, sudah diperbaiki. Lihatlah, token Raja Ilahi. Siapa yang berani menentangku? Tidak mungkin. Token Raja Ilahi itu masih utuh. Melihat token ini sama dengan melihat Raja Ilahi sendiri. Para penjaga, Victor berani terang-terangan memberontak melawan Raja Ilahi. Tangkap dia sekarang. Victor, di perjamuan Raja Ilahi, kau berulang kali mempertanyakan identitasku dan kehilangan satu lengan karenanya. Dan hari ini, kau masih sama bodohnya, membiarkan dirimu digunakan sebagai pion. Karena itu, atas perintah Raja Ilahi, Kenapa aku merasa Aaron berbeda hari ini? Aneh, apa aku berhalusinasi? Dia terlihat persis seperti Raja Ilahi. Victor, sebagai anggota divisi perang kuil dan kepalanya, telah menunjukkan penghinaan terhadap hukum kuil, tidak menghormati otoritas Raja Ilahi, secara diam-diam memimpin anggota divisi perang untuk menentang atasannya dan mengganggu perjamuan negara. Kini, di hadapan kemarahan publik, atas nama diriku, aku perintahkan dia dieksekusi di depan umum. Tidak mungkin, kau penipu. Beraninya kau memberi perintah seperti itu? Sang penguasa akan datang untuk menyelamatkanku. Menjadikannya contoh, menegakkan otoritasnya dengan darah, itulah gaya Raja Ilahi. Tegas dan tegar. Benar. Masih ada yang keberatan? Marquis Warren. Di hadapan Raja Ilahi, saya tidak berani mengklaim gelar Marquis Warren. Mengapa begitu rendah hati, Marquis Warren? Bagaimanapun juga, Anda adalah Marquis Xuan Utara yang ditunjuk Kaisar dan putra angkat kanselir. Apalagi yang Anda takutkan? Saya tidak berani. Marquis Warren, hari ini adalah perjamuan negara. Anda menghasut para menteri untuk menentang saya. Anda sadar betapa beratnya kejahatan Anda? Raja Ilahi, mohon kasihanilah saya. Raja Ilahi, saya mohon, berikanlah saya belas kasihan. Tampar wajahnya 30 kali. Biarkan ini menjadi pelajaran bagi semua. Memang pantas. Mari kita lihat bagaimana rasanya ditampar. Apakah ini hanya bayanganku? Atau terasa seperti sosok yang memimpin kita Raja Ilahi yang telah membimbing kita berada di sini bersama kita? Raja Ilahi, hari ini kamu cukup pamer. Kamu bahkan berani memukul anak angkat kanselir. Biarkan aku bertanya padamu, Raja Ilahi, di dalam perbatasan Valeria, apakah ada orang yang tidak berani kamu hukum? Sang penguasa telah tiba. Salam, Yang Mulia. Warren memberikan penghormatannya kepada sang penguasa. Tidak perlu formalitas seperti itu, Marquis Warren. Hari ini, saya akan memastikan kamu mendapatkan keadilan. Perjamuan negara bahkan belum dimulai.
Dan kamu sudah membunuh Dewa Perang, Victor. Dan melukai parah anak angkat kanselir. Apa artinya ini? Victor adalah milik kuilku. Apa yang terjadi padanya bukan urusanmu. Dan mengenai dia terlalu sombong. Saya memberinya pelajaran untuk kanselir. Jadi, dia tidak menyebabkan masalah untukmu suatu hari dan mempermalukan kanselir. Jika kamu adalah Raja Ilahi, kamu bisa. Tapi kamu bukan Aaron Pendleton. Victor juga menyebutkan nama Aaron Pendleton sebelumnya. Mungkinkah Yang Mulia juga telah menemukan beberapa bukti? Baru saja. Kamu banyak bicara. Sangat tajam lidahnya. Mengapa begitu diam sekarang? Apakah aku menyentuh saraf Aaron Pendleton? Aaron. Saya tidak tahu siapa itu. Baiklah. Kalau begitu, saya akan pastikan kau mengetahuinya secara pribadi. Semuanya, lihatlah. Inilah keluarga dan teman-teman yang disebut Aaron. Kau kenal salah satunya, Aaron. Belum pernah melihat mereka sebelumnya. Tidak mengenal mereka ya? Baik. Kalau begitu, izinkan saya memperkenalkan mereka padamu. Satu persatu. Wanita ini adalah ibu kandung Aaron. Putri, bagaimana menurutmu Putri? Apakah Raymond mengatakan yang sebenarnya? Raymond selalu berhati-hati. Dia tidak pernah bertindak tanpa alasan. Orang-orang ini mungkin memang ada hubungannya dengan Raja Ilahi. Dan ini adalah pacar Aaron. Aaron, tolong aku, selamatkan aku, kumohon. Aaron, nenek sudah tidak muda lagi. Bibi baru keluar dari rumah sakit. Mereka tidak tahan dengan tekanan seperti ini. Kalau kau punya musuh, akui saja, jangan seret kami bersamamu. Tuanku, saya tidak ada hubungannya dengan Aaron. Sama sekali tidak, tuanku sendiri yang bilang. Tuanku hanya menangkap keluarga dan teman-temannya. Saya bukan temannya, dan jelas bukan keluarganya. Tolong, lepaskan saya. Baiklah, maka kau bisa mati. Gak kenal dia, atau kamu cuma gak ingat? Gak masalah, biar aku ingatkan. Kalau gitu, lihat ini. Hei, anak nakal. Kamu makan tanpa cuci tangan. Iga babi asam manis nenek. Enak banget. Siapa yang bisa nolak? Dasar anak ini. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Nenek. Aku nggak bisa nulis. Kenapa kamu nggak ajarin aku? Ayo, ajarin aku. Kepalamu kenapa? Kita udah bahas masalah ini berkali-kali. Aaron di rekaman itu mirip banget sama Raja Ilahi di panggung. Mungkinkah kalau Raja Ilahi yang berdiri di depan kita ini sebenarnya adalah penipu? Aaron, berani sekali kamu. Berani-beraninya kamu menyamar jadi Raja Ilahi. Hari ini adalah hari kematianmu. 3 tahun lalu, Raja Ilahi menghilang. Bahkan kakakku pun gak tahu dia pergi kemana. Mungkinkah ada rahasia gelap yang tersembunyi? Kamu menunjukkan ini? Mau bilang apa? Kalau bukti ini masih belum cukup untuk membuatmu mengaku kalau kamu penipu. Kalau begitu, tonton ini. Semuanya, Raja Ilahi yang sebenarnya sedang berada di rumah sakit St. Jude di Oak Haven. Tidak sadarkan diri. Raja Ilahi yang sebenarnya berada di rumah sakit St. Jude. Tidak heran Raja Ilahi tidak menampakkan diri selama 3 tahun. Ternyata dalam pertempuran 3 tahun lalu itu dia terluka parah dan sejak itu tidak bangun. Tidak mungkin, aku jelas menempatkan orang-orang di pintu masuk rumah sakit St. Jude. Mungkinkah anak buah Raymond? Tuanku, kita tidak bisa terus berpura-pura. Semuanya, fakta ada di depan mata kalian. Pria yang kalian lihat di depan ini hanyalah pengganti Raja Ilahi, seorang penipu. Sementara Raja Ilahi yang sebenarnya terbaring tidak sadarkan diri. Aaron, segera ke sini dan berlutut untuk menerima hukuman. Jadi, Raymond, kesimpulanmu adalah? Aku adalah Aaron. Dan Raja Ilahi yang sebenarnya terluka parah. 3 tahun lalu, dan sejak itu terbaring di ranjang rumah sakit. Begitu kan? Apa? Masih berusaha menyangkal? Tapi ini hanya spekulasi kalian. Mau tahu kebenarannya? Bukankah yang sudah kita ketahui cukup faktual?
Hiduplah Raja Ilahi. Hanya Raja Ilahi yang bisa menarik pedang Raja Ilahi tanpa dampak balik dan memanggil para master pedang. Raymond, mau dengar versiku? Bagaimana mungkin dia bisa menarik pedang Raja Ilahi di Haicheng tanpa mengalami dampak balik apapun? Semua berkat token Raja Ilahi. Tapi aura naga sejati di dalam token Raja Ilahi telah habis. Bagaimana mungkin dia memanggil para ahli pedang lagi? 3 tahun lalu, saya menggunakan pedang Raja Ilahi dan menghadapi Dewa Perang dari 18 negara sendirian di perbatasan utara. Dalam pertempuran itu, saya dikhianati dan diracuni oleh Dewa Perang Asura dengan racun teratai darah. Aegis dan Claymore, kedua ahli pedang itu, mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi saya dan gugur di perbatasan utara. Jadi, hanya 3 dari 5 ahli pedang yang tersisa. Dan hanya berkat perlindungan setia mereka, saya bisa bertahan hidup. Kemudian, untuk mengungkap kebenaran, saya mengembara ke seluruh dunia. Saat itulah saya menemukan saudara kembar saya, Aaron. Apa? Aaron adalah saudara kembar Raja Ilahi? Pantas saja mereka sangat mirip. Sayangnya, nasib Aaron kejam, dan dia jatuh sakit parah. Jadi saya mengirimnya ke rumah sakit St. Jude di Oak Haven untuk berobat. Tapi, dia belum juga bangun. Dengan Aaron pergi. Dan ibu saya jatuh sakit. Saya harus menangguhkan tugas saya untuk merawatnya. Itu juga saatnya sebuah rencana yang disusun selama 3 tahun mulai terbentuk. Saya mulai hidup sebagai Aaron. Apakah maksudmu yang terbaring di Oak Haven adalah Aaron dan kamu adalah Raja Ilahi sejati, Arthur Pendleton? Tidak mungkin. Saya telah hidup sebagai Aaron selama 3 tahun dengan satu tujuan, untuk memancing keluar pengkhianat Quill, Victor, dan semua kalian di belakangnya, yang merencanakan merebut takhta Valeria. Raymond, 3 tahun lalu, kalau bukan karena kamu membocorkan informasi ke 18 negara lebih awal, bagaimana mungkin saya disergap? Mengkhianati negara demi keuntungan pribadi adalah kejahatan yang pantas dihukum dengan pemusnahan seluruh klanmu. Tidak mungkin. Arthur diracuni oleh racun teratai darah. Bahkan, jika 2 master pedang mengorbankan nyawa mereka untuk menyelamatkanmu, kamu tidak mungkin masih hidup. Ini pasti bohong. Saya hanya percaya bahwa kamu adalah Aaron. Dan yang terbaring tak sadarkan diri adalah Raja Ilahi. Raymond, apa kamu benar-benar mengira perjamuan negara hari ini adalah papan catur milikmu? Kamu salah. Perjamuan negara hari ini direncanakan oleh saya dan sang penguasa. Kami menunggu kamu menunjukkan warna aslimu, agar kami bisa menangkap kalian semua sekaligus. Sang penguasa ternyata juga terlibat dalam hal ini. Meskipun sang penguasa telah memenuhi semua keinginanmu, dia sudah lama tahu tentang hati pemberontakmu. Dia sudah sabar selama ini hanya untuk menemukan kesempatan yang tepat. Dan hari ini adalah hari kami menutup jaring. Bagaimana mungkin? Jadi, ternyata, ini adalah rencana yang sangat mengejutkan. Archa, Senna, Raja Ilahi telah sabar selama 3 tahun, semua untuk hari ini. Sungguh sulit dibayangkan. Jadi, kakak tidak mengumumkan pernikahanku dengan Raja Ilahi karena dia menunggu hari ini. Tidak mungkin. Semua ini adalah kebohongan yang kamu anyam. Hari ini, saya akan membunuh kamu. Kamu penipu. Alam ilahi. Kau benar-benar telah mencapai alam ilahi. Raymond, waktumu sudah habis, Raymond. Menyerahlah. Bahkan jika kau adalah Raja Ilahi, bahkan jika kau telah melangkah ke alam ilahi, lalu apa? Aku memerintah ketiga pasukan Valeria. Saat ini, pasukanku berada di luar ibu kota, menunggu perintahku. Hanya dengan satu perintah dariku, mereka akan menyerbu ibu kota. Jalanan akan banjir darah, dan kau akan menjadi penjahat terbesar dalam sejarah. Jadi kau akhirnya mengakuinya. Jangan bersenang-senang dulu. Ketiga komandanmu telah ditaklukkan. Raymond, bantuanmu tidak akan datang. Apa? Penjaga, tangkap dia. Masukkan dia ke penjara bawah tanah. Biarkan penguasa yang menentukan nasibnya. Sebut. Aaron, kau bukan Raja Ilahi, dan kau belum memasuki alam ilahi. Yang baru saja kau gunakan adalah seni ilahi tak terbatas. Sebuah teknik yang melukai musuh, tapi juga melukaimu sama besarnya. 3 tahun lalu, Raja Ilahilah yang menemukanmu. Dia mengajarimu teknik 9 naga ilahi, dan seni ilahi tak terbatas, untuk digunakan melawan Raymond. Semua ini, Raja Ilahi yang mengatur semuanya 3 tahun lalu. Apakah siapa diriku bahkan penting? Aaron adalah Arthur. Arthur adalah Aaron. Siapapun dirimu, Tuan Pendleton,
Jika kau mau menerimaku, aku akan mengikutimu seumur hidup. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah Putri Serafina dari Valeria. Serafina, calon tunanganmu.